tetap orang bisa tegas, bisa mungkin agak kasar, tapi dengan proporsi yang pas. yang pas. Ngutip Aristoteles lah, marah di orang yang tepat, di saat yang tepat, dengan alasan yang tepat, dan di waktu yang tepat gitu. Jadi wise anger ya, kemarahan yang bijak ya. Okay. Apalagi lu sebagai bapak, sebagai pemret, kan lu harus ngomelin banyak orang ya kalau dipikir-pikir ya. Teknologi kemanusiaan dan ya intinya men-solve problem kekeringan humaniora dari kelompok-kelompok atau anak-anak yang sangat teknikal gitu. Yang biasanya binary kan, yang hitam putih, nggak ada ketak terdugaan itu. Yang tadi kita obrolin. Ingin mengontrol kenyataan ya. Distinctive dualistik kalau gue nyebutnya. Distinctive dualistik gitu ya. Berpikir lihat dua. Makanya banyak anak teknik, anak kedokteran tuh banyak yang jatuh dalam radikalisme, terorisme ya, karena berpikirnya dualistik. Oposisi biner, kalau nggak A ya B, kalau nggak bisa A dan non A tuh berbarengan tuh nggak bisa. Itu konstruksi pemikiran atau sebenarnya kita dalam posisi yang mengambil sikap untuk itu? Itu dibentuk oleh masyarakat ya sebenarnya. Cara berpikir dualistik distinktif itu ya. Ada dua faktor sih ya, selalu dua faktor ya. Faktor pribadi dan faktor kolektif itu selalu. Tapi kalau yang pribadi tidak didukung oleh faktor kolektif, tidak akan terbentuk. Ya. Jadi kayak ada potensi, apakah potensi jadi kenyataan apa enggak tergantung pada kondisi lingkungannya. Jadi terbentuknya karena relasi antara dia punya benih gitu ya, di ladang yang subur atau tandus. Persis. Ketika tandus, ya mungkin udah ada benih dan lingkungannya cocok, jadinya dualistik distinktif. Orang bisa nggak diubah atau setidaknya dia mengalami transformasi That's menjadi. The point. Itu tujuannya teori transformasi kesadaran. Kita untuk sama Timena nih, kita undang lagi nih pertemuan kedua setelah pertemuan pertama. Waktu itu kita main ke rumah ya. Iya. Dan diakhiri dengan nasi padang yang sangat nikmat sekali. Nanti akhiri dengan mie godok. Lo sampai pada menemukan teori transformasi kesadaran itu gimana perjalanannya? Iya, sebenarnya kan udah berapa nih? 23-24 tahun ya gue belajar filsafat ya, dari tahun 2000, 2099 semenjak di SMA. Terus itu filsafat Eropa tuh, rasionalitas, logika, analisis. Eropanya Jerman lagi. Jerman gitu ya. Karena kebetulan di STF Jakarta banyak alumni Jerman. Jadi kayak masa Jerman di situ ya. Magnis, Budi Hardiman, Sindu, Simon Lili Cahyadi. 2014 banting setir kan, kok kayaknya filsafat Eropa tuh cukup kuat untuk mengatur masyarakat, tapi tidak cukup kuat untuk mengatur batin manusia ya. Pikiran dan batin manusia cukup. 2014. Pada di episode sebelumnya. Iya, yang lo di Munich. Di München. Munchen ya. Iya. Munich atau Munchen kita nyebutnya. Munchen lah, sesuai dengan aslinya lah. Munich itu kan sebutan orang Inggris. Iya, karena dia nggak bisa menyebut Munchen. Jadi 2014 itulah banting setir. Tetap belajar filsafat Eropa, cuma sekarang nyelamnya ke filsafat Asia. Filsafat Asia itu ya berarti tradisi yoga, tradisi Vedanta, Taoisme, Buddhism dengan segala variannya, Advaita Vedanta, terus ada Konfusianisme sedikit lah. Tapi kita nyebutnya spiritualitas Asia. Ya. Itu menjawab kekosongan dalam penataan dalam diri. Sangat. Setelah lu tahu penataan masyarakat dan komunitas. Karena itu terkait. Kita nggak bisa nata politik, sosial, ekonomi secara bersih dan rapi kalau dalam pikiran kita tidak bersih, tidak rapi, dan tidak rasional gitu ya. Itu, masyarakat itu kan cerminan keadaan batin manusia-manusia di dalamnya. Aso. Jerman itu. Ya, iya. Ini mungkin juga relevan dengan kutipan Pram itu ya. Kalau orang mau jujur sejak dalam pikiran. Bisa begitu ya. Ada satu korelasinya juga. Kalau kita mau menata masyarakat, ya kita bisa menata batin kita terlebih dahulu. Kalau pikiran kita jernih, batin kita damai, itu tercermin dalam perilaku kita. Dan masyarakat itu kan sebenarnya cerminan dari perilaku kolektif anggota-anggotanya. Dari cara berlalu lintas, lihatlah Jakarta kan. Kayak begitu kondisinya ya, berantakan, nggak peduli orang lain. Karena memang keadaan batinnya di situ kacau, berantakan, tidak rasional, tidak memikirkan kepentingan orang lain, egoistik gitu ya. Motor ngelawan arah udah
Lu nggak tahu, lu ngalamin nggak sih? Kalau gue ngalamin, gue naik motor ya. Ngalamin dong. Aduh, naik motor. Dan ketika kita marah, pas lagi macet, lawan arah gitu. Dan mereka yang galak. Kadang-kadang mereka galak, atau ada mereka pura-pura nggak tahu. Gitu loh. Okay. Karena saking udah kebalnya gitu ya, sudah mati rasa ya, membeku gitu loh. Nurani apa ya, keberadaban di jalan tuh membeku ya. Ya, ada faktor sistemik juga ya, polisi diem aja gitu, nggak nilang, nggak ada konsekuensi. Atau ketika chaotic situation, polisinya malah nggak ada. Persis. Itu paling sering berkali-kali terjadi. gua alami. Semakin chaos, ya udah kita akhirnya ngatur diri sendiri aja, seperti di hutan rimba gitu. Dan nggak tahu masyarakat, gue merefleksikan pengalaman dulu juga sering naik motor. Jadi Vespa kenapa ya Vespa orang Vespa bukan motor sebenarnya. Vespa. Ya. Gue juga naik Vespa sekarang, tapi yang gitu. Matic. Matic. Nggak kuat soalnya. Ya. Artinya orang di Jakarta itu dibiarkan menghadapi persoalannya sendiri-sendiri. Iya. Dengan diri yang chaotic, maka dia merespon persoalan Yang dengan chaotic juga, akhirnya meta chaotic, double chaotic ya. Oke. Makanya banyak orang stres, depresi. Jadi perpaduannya menarik. Di satu sisi depresi, sedih, di satu sisi agresif. Jadi depresif sekaligus agresif pada saat yang sama. Depresif tapi kalau udah nyenggol, apa lo? Gitu loh. Oke. Ada teori psikologi juga yang nyebut sebenarnya marah itu ekspresi kita tidak menerima kesedihan. Pengalaman sedih itu lebih menakutkan dan lebih membuat kita jatuh dibanding pengalaman kita marah. Iya. Jadi orang lebih merespon marahnya karena dia takut sedih, dia marah. Berarti satu paket tuh, agresi dan depresi. Itu selalu satu paket sebenarnya. Jadi orang yang agresif biasanya dia depresif. Tapi tampilan luarnya jadi Kelihatan konfliktual ya. Jadi dia kayak melawan perasaan depresinya dengan agresi. Iya, diekspresikan secara agresif. Ya kan berita-berita itu yang apa, anak SMA bunuh temennya, pukul-pukulan tuh yang siapa sih namanya? Lupa istilahnya. Di kompas.com banyak gitu. Terus ada orang Setelah berantem kita teliti atau kita dalami lebih jauh, dia mengalami agresi dan depresi pada saat yang sama. Dan kalau nyambung pakai teori transformasi kesadaran, itu kesadaran di level paling rendah. yang distinktif itu. Distinktif dualistik gue nyebutnya. Sebelum ke situ, lo Belum. kemudian belajar filsafat di Jerman dan dari tahun 2000 bahkan 99 nih ketika 99 2000 lah ya. Lalu lo tadi Kenapa menyebut Dewa itu? sebagai Reza Watimena itu mengalami 3 kali kelahiran. Oh iya. Itu lo bisa, dan itu kan setidaknya menyempurnakan atau membantu lo untuk menemukan apa yang sekarang lo lagi geluti kan? Iya. Lo lahir pertama di mana, kedua di mana, dan ketiga Iya, di lahir mana? pertama tuh ya kelahiran fisik lah ya, dari rahim ibu. Lalu terjadi proses sosialisasi pembentukan. Kelahiran kedua tuh umur 14-15. Oke. Masuk SMA, masuk SMA. asrama seminari Ya. Wacana Bakti. Cara berpikir berubah total, gaya hidup berubah total. Yang tadinya nggak pernah nyuci baju, nggak pernah ngepel, nggak pernah nyapu, sekarang nyuci baju, ngepel, nyapu tiap hari gitu ya. Bangun pagi, makan teratur, olahraga. Hidup dengan orang-orang seumuran dan banyak. Iya, hidup berkompromi dengan sekamar bertiga, terus nanti ada angkatan, ada komunitas, belum kalau berantem, belum soal cewek, belum belajar refleksi, mengolah batin. Nah, itu kelahiran kedua tuh. Jadi terjadi perubahan total sebagai manusia ya, transformasi ya. Perubahan ketiga, transformasi ketiga ya pas di Jerman 2014. Lo pada Kok bisa pas ya? 0, 15, 30. Oh iya, Setiap 15 tahun. Oke. Menarik ya? Baru sadar gue juga tuh. Tapi ya orang bisa punya jalan masing-masing kan. Bisa Iya. jadi lo 15 tahunan. Ada yang mungkin orang Bisa 12 sampai 15 sih biasanya. Kalau dari tradisi filsafat Asia siklus itu ya? memang transformasi kehidupan tuh 12 sampai 15 tahun. apa reasonnya? Siklus angka 12 lah. Gue nggak tahu pasti ya, tapi nggak tahu detailnya gimana, tapi memang setiap 12 sampai 15 tahun tuh manusia akan menghadapi peristiwa yang mengubah hidupnya. Oke. Yang memaksa dia untuk mengubah hidupnya, mengubah cara berpikirnya. Entah krisis pribadi, kematian, sakit mungkin. Biasanya kan 15 tuh puber kan, remaja, pemberontakan. Nanti umur 30 orang tua mulai sakit, mulai meninggal. Ya, Lalu dan kita harus mandiri lebih nanti umur bertanggung 45 jawab. apa mungkin sakit atau mungkin ada masalah, ada krisis lainnya. Kurang lebih lah ya. Tapi ketika lo lahir di rahim, lahir di asrama dan kemudian lahir di Jerman, tingkat kesadaran lo kan berbeda-beda tuh. Iya, semakin luas ya. Yang tadinya ya lahir kan ya sebagai anak dari sebuah keluarga kecil ya, keluarga atom. Lalu di seminari
sebagai bagian dari komunitas. Waktu itu kita ada 110 pemuda. Cowok semua. Usia dari segala macam latar belakang. Penjuru ya. Yang namanya berantem. Zaman itu mah kita nggak ngerti istilah bullying ya. Saling bully aja. Dan itu adalah bagian alami. Sekarang aja, wah ini bully. Akhirnya jadi semi cemen lah kalau sekarang. Kalau dulu kan berangasan banget ya, jalanan. Pukul, culik. Kalau berani ngadu abis gitu ya. Istilahnya digas deh. Iya, lu ngalamin juga digas ya? Lu ngalamin lu, KPA biasanya agak lain sih. Kalau gue digas, digas dan ngegas gitu. Jadi korban lalu jadi pelaku kan. Lingkaran kekerasan. Iya. Terus ya begitu di Jerman ya expand lagi. Expand lagi bukan lagi komunitas negara tapi sudah kosmik ya, seluas semesta. Jadi kosmopolites dalam bahasa Yunani itu warga negara semesta ya. Ya karena revolusi pemikiran itu dari filsafat Eropa ke filsafat Asia. Filsafat Asia kan memang dasarnya kosmik. Jadi dalam arti dia melihat kehidupan itu bukan sebagai warga negara masyarakat tertentu, tapi sebagai bagian dari semesta raya. Dari semesta ya. Lah proses kemudian lo menyempurnakan menjadi teori transformasi terus kesadaran. Waktu COVID itu gue dapat kesempatan penelitian neuroscience ya, full. Ada faktor neuroscience juga nih. Ada sponsor juga yang tidak mau disebut namanya. Jadi gue full 2 tahun dapat penelitian, publikasi juga. Nah itu kayaknya klik tuh. Filsafat Eropa dengan rasionalitas, sistematikanya, sikap kritisnya. Filsafat Asia dengan kedalaman spiritualitasnya. Tujuan tertingginya itu liberation, pembebasan, dan neuroscience ya, yang menjadikan otak, kesadaran, dan sistem saraf manusia sebagai objek kajian. Dan sudah setahun belakangan ini gue banyak main sama Densus 88. Banyak melihat di lapangan lah bagaimana penanganan terorisme di Indonesia, polisi-polisi yang menangani gitu. Dan pemukul terakhirnya adalah ketemu Pak Budi Hardiman, Francisco Budi Hardiman. Frankie. Itu Jerman filsafat ya, itu saya apa ya, mentor lah. Mentor. Dulu dosen, mentor, sekarang teman baik. Waktu itu ketemuan kita ngobrol-ngobrol, terus Pak Frankie bilang, kamu coba nggak bisa bikin sistematika ini pemikiran gitu. Itu akan sangat berguna untuk Indonesia gitu. Tadinya kan udah zen mind banget lah ya. Udah menikmati hidup, mendengarkan suara burung, menikmati udara, udah benar-benar cukup, sudah merasa cukup gitu loh. Itu tadinya. Ketika kita terakhir ketemu kan? Iya. Itu di level lo nyaman dengan semua. Sudah konten ya, sudah merasa cukup. Tetap bekerja, cuma kembali ke rumah kesadaran terus. Itu sudah nyaman tuh, sudah semi setengah di surga gitu ya. Sisanya masih harus bekerja dengan segala macam kerumitannya, kompleksitas kehidupan lah ya. Dan Pak Frankie bilang, coba dibuat sistematika dari semua ini gitu ya. Ya harus bikin pemikiran sendiri lah gitu. Dan itu yang gue juga lihat di Indonesia ya, banyak dosen filsafat tapi semuanya masih jago ngutip. Bahkan dengan sangat, mohon maaf ya, dengan Romo Magnis yang sudah selevel itu masih jago ngutip ya. Ngutip Plato, ngutip Aristoteles. Lah bukannya pada satu itu kita harus mandiri ya? Boleh sih kita belajar itu semua, cuma satu itu kita harus menemukan, harus bangun ya, merumuskan semua yang kita pelajari, lalu menemukan atau merumuskan lah, mensistematisasi pemikiran kita sendiri. Dan gue pikir, coba bikin. Dan itu 2 hari gue bikin. Pemantiknya Francisco Budi Hardiman. 2 hari lo bikin. Itu kayak katarsis, kayak tumpah gitu loh. Tumpah jadi nulis 170 halaman aja dalam 2 hari ya. Itu kayak lupa makan, lupa mandi sih mas sering, nggak usah pas nulis buku aja ya. Lupa makan, lupa mandi, lupa tidur, tahu udah jam segini, udah kehilangan waktu lah. 2 hari selesai, baca lagi langsung. Tadinya kan itu kan jadi buku ya, buku teori transformasi kesadaran. Kan kalau mau nerbitin lewat penerbit kan lama ya. Editor, pertimbangan pasar, layout, harga pasar berapa, pre-order. Lu tahu lah, lu kan berapa kali ngalamin. Lama bisa 3 bulan, 4 bulan, paling cepet tuh. Paling lama gue pernah setahun malah. Karena COVID, alasannya karena COVID waktu itu. Sekarang ngapain kita terbitin buku-buku kayak gitu lagi? Bikin e-book, terbitin. Kalau ada yang mau nyetak versi print, mau dijual, silakan. Copyleft gue, nggak pakai copyright, copyleft. Copyright katanya untuk orang-orang yang lemah, kata Banksy. Gitu ya? Gimana Pak? Ya, jadi gue bikin e-book sekitar 60-70 halaman.
bener-bener padat tuh teori transformasi kesadaran. Isinya nanti aja ya, belum. Kita pelan-pelan menuju ke situ. Ya, terbitin jebret. Udah ebook taruh di Rumah Filsafat, taruh di Facebook, taruh di Instagram, taruh di akademia.edu, di researchgate.net, yang itulah situs-situs jaringan akademik. yang selama ini lo masuki. Plus, gue pikir siapa sih yang baca? Ternyata Lumayan banyak. Gue banyak terima email, biasanya ngasih masukan. Mas kurang ini. Oh, bagus, catet. Sempurnakan lagi. Pas gue di Jogja, kayak akhir bulan lalu di Jogja. Yang acara dengan Densus 88, kan mereka rapat ya, para polisi dan intel dan tentara negara-negara ASEAN lah, kan gue nggak ikut campur ya, gue di kamarnya nulis. Semua kritik dan saran tadi gue masukkan ke dalam buku tambahan. Itu. Jadi edisi revisi 1, teori transformasi kesadaran revisi 1, lebih tebel. Ada bagian antropologi, jadi bentuk-bentuk manusia. Yang tadinya lah nggak? Tadinya nggak ada. Terus ada bentuk resistensi transformasi kesadaran. Jadi apa sih tantangannya kalau kita mau berubah? Kalau kita mau mengubah kesadaran kita tuh tantangannya apa? Atau melakukan transformasi kesadaran itu tantangannya apa? Itu pun belum kelar. Selesai revisi 1, ada lagi masukan. Waktu itu dapat undangan dari 3 tempat. Dari komunitas Circles, 3 pertemuan tuh teori transformasi kesadaran. Gue send ke lo juga, tapi lo pasti nggak sempet lah. Gue bilang aja siap gitu. Pasti lo ya ada, tapi kan sini ini di info lah. Terus ada undangan dari komunitas esoterika Pak Budi Munawar Rahman, itu 1 kali. Itu 2 jam itu, benar-benar 2 jam diskusi. Gue ngoceh 2 jam ya, habis itu lemes habis itu. Waktu Circles itu 3 pertemuan kan, pertemuan terakhir itu 3 jam lebih kita diskusi. Banyak masukan sih, banyak pertanyaannya. Terus yang terakhir ada dari Malaysia. Yang dari Malaysia ngajak diskusi privat gitu ya. Sebenarnya ada lagi cuma belum gue tanggepin dari Malaysia juga. Jadi Malaysia juga tertarik nggak? Awalnya gue pikir, nah waktu di Circle sama esoterika itu kan, ini kan judulnya teori transformasi kesadaran. Paling yang datang 5 orang gitu, 4 orang gitu. Ternyata 70, 100, yang esoterika itu sampai nggak bisa masuk orang. Karena udah batas. Iya, gue juga kok. Gue pikir kayak gini-gini kan paling niche banget gitu ya. Sesama filsuf lah atau sama-sama orang yang suka kayak gini-gini paling 5 orang, 6 orang aja udah seneng. Apa dasar yang menurut lo membuat mereka pada datang? Yang tadinya lo anggap ini anak filsafat aja. Ya ada kebutuhan untuk akan transendensi ya. Mereka merasa hidupnya sekarang tuh stagnan. Yang gue lihat ya, stagnan atau bahkan menderita. Antara 2 itulah. Mereka pengen bagaimana gue keluar dari ini. Gue belajar ilmu pengetahuan nggak cukup, karena ilmu pengetahuan kan teknis, kering, serba informasi, tapi nggak ada refleksi kan. Dan nggak ada prakteknya. Kekuatan teori transformasi kesadaran adalah dia ada prakteknya, ada praksis, ada lakunya. Entah kalau ilmu pengetahuan pada umumnya kan atau filsafat baca buku, udah ngerti, tapi tidak ada perubahan, tidak ada transformasi. Terus atau entah dia stagnan atau dia memang menderita. Dia stres berat, banyak konflik di batinnya, konflik dengan keluarga, ngelihat kondisi politik, apalagi mau pilpres kan, semakin nggak tahu malu aja orang-orang gitu ya. Tiap hari bikin manuver ketemu chaotic situasi kayak ketemu gitu. siapa lagi pasang spanduk, siapa ini partai korup aja kok berani-beraninya pasang spanduk segede gini gitu, malunya di mana gitu. Jadi, nah dari keterpurukan itu mereka ingin naik. Ada kebutuhan untuk mengatasi penderitaannya. Agama nggak cukup karena cenderung dogmatis. Harus atau neraka. Dan harus menghadapi itu ya. Nggak masuk lah, nggak dapet. Ilmu pengetahuan kering, informatif. Filsafat Eropa juga argumennya ribet, begitu didapetin juga tidak ada transformasi, malah tambah pusing gitu ya. Nah mungkin di sini teori transformasi kesadaran itu mengisi kekosongan itu ya, kebutuhan akan sebuah teori ilmiah, tapi ada laku yang membuat dia bisa melakukan transformasi dan membawa transformasi. Bukan hanya pengetahuan, tapi perubahan kesadaran dalam memandang kehidupan. Dari beberapa sesi itu terus kemudian menyempurnakan buku ini menjadi revisi yang revisi kedua nih sekarang. Lagi gue baca lagi. Baru gue tambahin lagi. Itu kayaknya akan jadi proyek seumur hidup deh kayaknya. Jadi ada revisi ke 231 gitu kan. Dan ini kan bertransformasi terus-menerus kan. Gue belajar dari Habermas. Apa itu? Jürgen Habermas kan dia bikin teori itu satu teori tapi dia berdialog dengan teori-teori lainnya.
Terus itu berkembang terus. Ya, teori komunikasi, etika diskursus, filsafat politik, teori post-sekularisme, teori post-metafisik, tapi semuanya akarnya sama, komunikasi. Nah, gue kurang lebih mungkin akan gitu. Ini kayak jejak Jerman lo kayaknya di situ sih, ya itu kan kelahiran kedua dan ya, itu. Jadi di teori transformasi kesadaran itu akarnya banyak, ada fenomenologi, ada kosmopolitanisme, antropologi bahkan tadi ya. Ada antropologi itu ininya bentuk-bentuk manusia jadi misalnya di tipe kesadaran satu, bentuk manusia itu seperti apa? Ciri-ciri manusianya. Itu dari teman gue, Pak Agung dari Semarang. Oke. Itu teman baik juga dia fisikawan, teman diskusi juga. Nah, setelah revisi kedua ini kan tapi lo ada bonggol teori besarnya kan. Lalu membagi menjadi 5 tingkat kesadarannya atau kalau disebut. Itu 5 itu lo bisa sebutin apa aja dan apakah itu level yang orang akan menuju ke situ atau masing-masing ada fasenya gue memang harus pakai teori kesadaran atau level kesadaran yang distintif atau gue akan pada moksa yang istilah kosong itu. Oh lu baca juga itu ya? Gue baca meskipun siap-siap tapi gue baca. Gue pikir lu anjing nih mana mungkin nih sibuk banget pasti nih. Baca lah. Distintif, imersif, kosmik, lalu yang meditatif, lalu terakhir. Yang terakhir kosong, gue lihat kalau kosong gini apa enaknya ya, tapi lo bisa jelasin nggak itu gimana transformasi kesadaran? Jadi mungkin kita jelasin dari judulnya dulu kali ya, teori transformasi kesadaran. Jadi ini adalah sebuah teori, artinya ini ilmiah. Berarti ini tidak mutlak, tidak dogmatis, bisa dikritik, bisa diubah, bisa diterapin sesuai kebutuhan. Jadi bukan sebuah kebenaran mutlak seperti pada agama atau pada teologi misalnya. Ini sebuah teori ilmiah. Dan teori itu kan berarti kita melihat pola ya. Ada pola yang berulang lalu kita abstraksi. Kayak misalnya teori gravitasi. Teori gravitasi ini sepatu kalau gue lempar jatuh ke bawah ya. Kacamata gue lempar jatuh ke bawah. Semua barang yang gue lempar jatuh ke bawah. Ada apa di bawah? Nah, ada gravitasi. Jadi ada pola yang berulang. Begitu pula teori transformasi kesadaran gue lihat tuh ada di dalam pengulangan pola. Iya, ada pengulangan pola. Kenapa orang bertindak seperti itu? Kenapa orang saling bunuh? Kenapa orang naik motor ngelawan arah padahal lagi macet dan membahayakan semua orang? Kenapa orang korupsi? Kenapa orang melakukan pembunuhan massal atau pembunuhan atau pemerkosaan? Atau ada apa tuh bapak sama anak yang incest lalu bayinya dikubur? Kenapa orang bisa melakukan itu? Dan ada pola yang berulang. Nah itu yang gue coba abstraksi. Dan transformasi itu artinya perubahan mendasar ya. Tadi gue pakai revolusi. Cuma revolusi kan kayaknya kata itu kayak gue parah banget kan. Kiri banget itu. Bawa senjata masuk hutan tembak-tembakan itu kan revolusi. Kalau transformasi kayaknya lebih soft ya, pas lebih gitu bisa ya. diterima. Dan memang cocoknya transformasi. Iya, teori transformasi kesadaran. Disingkatnya TTK, tetek. Temen gue komentar, lu emang otaknya saru mau bikin teori itu kan jadi saru gitu. Atau cuma dari seminaris. Gue mau belajar tete dulu nih, atau gue mau nete dulu. Nete itu artinya melakukan transformasi. Melakukan transformasi kesadaran. Boleh itu jadi kayak itu bikin komunitas ya, komunitas nete. Ya, melakukan transformasi kesadaran. Iya, ngetransformasi kesadaran kan nete gitu. Bercanda. Terus yang konsep ketiga nih kesadaran nih. Ini kan masih jadi perdebatan sampai sekarang apa itu. Dalam teori ini gue memahami kesadaran sebagai pengalaman sadar. Conscious experience. Ini ada suara tukang lagi kerja. Motong keramik nih. Motong keramik. Terus ada suara pesawat lewat. Kok ada pesawat gitu, heran ya gitu. Pesawat atau AC gitu. Tapi bahwa gua mengalami ini, itu adalah kesadaran. Secara konkret ya. Itu adalah pengalaman sadar. Para pemikir neuroscience masih berdebat dari mana munculnya kesadaran. Ada yang bilang kesadaran itu lahir dari kompleksitas tubuh manusia. Jadi namanya manusia itu sudah sangat canggih gitu ya. Sistem pencernaan, sistem pernafasan, sistem saraf, peredaran darah, jantung, semua itu sinkron dan pas gitu ya. Dan akhirnya dari kecanggihan itu lahirnya gitu. Sesuatu yang sadar. Jadi dari makhluk bersela satu, berevolusi jutaan tahun, kompleks dan akhirnya sadar gitu ya. Itu satu teori. Teori lain berkata sebaliknya. Justru sesuatu itu bisa menjadi kompleks karena dia ada kesadaran. Jadi kesadaran ada terlebih dahulu. Dan kesadaran itulah yang memungkinkan sesuatu mengalami evolusi. Jadi dari materi misalnya, dulu kan adanya laut ya. Laut melahirkan makhluk bersela satu. Kemudian berevolusi. Sudah ada kesadaran berarti. Kesadaran itu sudah, dia adalah potensi
Potensi par excellence kalau para filsafat. Potensi yang paling mutlak di dalam alam semesta. Makanya dia melahirkan kehidupan. Dan kehidupan tuh ada di mana-mana, nggak hanya di bumi. Itu udah pasti. Nah, masalah cara berkomunikasinya aja gimana itu kan, frekuensinya sama apa enggak, dimensinya sama apa enggak gitu. Lo pakai kesadaran yang mana dari dua teori tadi? Nah, itu kan teori, sekali lagi ini dunia ilmiah ya. Bisa dikritik dan diperbaiki. Tadinya ilmunya di sini pindah ke sini, pindah berbeda pendapat, mengubah pendapat itu hal biasa. Kan ini bukan dogma gitu. Kalau gue di aliran yang kedua. Oke. Di mana kesadaran itu yang menuntun kita kesadaran itu yang menciptakan kompleksitas. Oke. Sesuatu itu makhluk bersel satu menjadi tumbuhan, menjadi hewan, menjadi manusia. Dan manusia kemudian membentuk masyarakat, masyarakat membentuk negara, negara membentuk konstelasi global. Itu semua karena ada kesadaran. Jadi kesadaran itu ya itu. Kalau mau diterjemahkan secara gampang, kesadaran adalah kehidupan. Gitu. Dan dia meresap ke dalam seluruh alam semesta. Ada satu aliran namanya panpsikisme, lagi berkembang juga. Pan itu kan menyeluruh. Keseluruhan, ya. Psikisme ya bahwa psike, ya, jiwa. Kenyataan itu sifatnya mental. Bahwa materi itu sebenarnya mengandung kesadaran. Dia tidak murni materi gitu. Itu jadi ingat teologi Yesuit itu kan, menemukan Tuhan di segala sesuatu kan. Karena memang Tuhan di segala sesuatu gitu. Kalau di tradisi Asia itu mereka namaste gitu ya, namaskar sama gunung, sama laut. Gitu. Animisme, dinamisme itu. Ya, karena melihat kehidupan di segala sesuatu. Kalau agama monoteis kan, ya ini Tuhan, yang lainnya bukan Tuhan, ciptaan. Ciptaan ada level-levelnya, manusia yang paling tinggi gitu ya. Akhirnya terjadi penjajahan, penindasan, dan pengrusakan alam. Tapi kalau di Asia, panpsikisme ini, dan ini paralel sih, neuroscience, panpsikisme, dan filsafat Asia, itu melihat segala sesuatu adalah kesadaran. Bentuk-bentuk kesadaran saja, ada yang lebih kompleks, ada yang lebih sederhana, tapi itu adalah bentuk-bentuk variasi kesadaran gitu. Nah, variasi kesadaran itu kan lo tadi mendefinisikan menjadi 5 itu ya. Nah, sekarang gue ngomong ke level, kita ngomong ke manusia ya. Ya, manusia, level kesadaran manusia. Tadi mau bikin teori soal monyet susah juga gitu, karena gue nggak bisa. Tadi kan ditanya ada temen aja. Kalau binatang gimana, Mas? Punya kesadaran nggak? Kita nggak punya pengalaman pertama. Nggak punya pengalaman orang pertama, jadi hanya melihat dari relasi orang kedua sama ketiga kan, mengamati. Jadi datanya kurang lah gitu untuk membuat sebuah teori. Sahih lah ya. Kurang valid ya. Tapi kalau manusia kan saya manusia gitu, berinteraksi dengan manusia dan ada pola yang berulang. Jadi sekali lagi ini penting diingat bahwa kesadaran itu ada di seluruh alam semesta dan dia sudah selalu sempurna sebagaimana adanya. Cuma manusia itu seringkali tingkat pengenalannya beda-beda terhadap kesadaran itu. Tingkat realisasinya beda-beda. Kayak contohnya gini deh, lo punya uang 10M di bank, amin gitu ya. Nah, gue nggak membayangkan. 10M cil amat ya, gagal sana. Gue punya uang 10M, lo punya uang 10M. Tapi yang lo tahu, lo hanya punya 200.000. Padahal ada 10M, tapi lo hanya tahu, lo hanya punya catatan 200.000. Lo ngerasa miskin kan? Iya. Dan perilaku kita akan menunjung ke semua. Iya, akhirnya lo jadi pengemis. 200.000 paling seminggu habis buat padahal transport. aktualnya kita punya Aktual lo punya 10M, tapi lo nggak tahu. Jadi lo tidak realisasi, tidak mengenali kekayaan lo yang sebenarnya. Sementara gue punya 10M dan gue tahu gue punya 10M dan gue akan bertindak sebagai orang yang punya 10M gitu. Begitu pula setiap manusia sama-sama punya kesadaran seluas semesta. Yang satu nggak tahu. Saya pikir saya hanya Reza yang kecil, yang depresif, yang butiran debu lah. Gitu. Butiran debu. Yang ditiup mati gitu ya. Titik di lautan yang nggak ada artinya. Besok mati juga nggak ada yang sedia gitu-gitulah. Depresi banget itu loh. Walaupun de facto realitasnya dia itu punya kesadaran seluas semesta, tapi dia hanya mengenali kecil saja. Ya, sebagai ego yang sebutir debu tai kucing. Kenapa tai kucing ya? Sebutir debu. Nah, ada orang-orang yang sudah mengenali bahwa apalagi di level tertinggi, level kekosongan, dia tidak ada kata, tidak ada konsep. Itu di level mistik. 1-4 itu di level sains dan filsafat. Kalau sudah sampai level 5 dia hening. Tidak ada lagi ego. Ya. Tidak ada apa-apa. 1-4 terus 5. 1 itu apa? Oh iya. Jadi itu ya? Iya, supaya orang nggak, ini 1-4-4-nya apa? Tadi gue udah nyebut sih. Tapi kan nggak enak kalau gue yang jelasin. Gue nggak menemukan jadi teori. Jadi menurut gimana yang pertama? Yang pertama itu
Itu kritik paling keras terhadap agama dan otoritas sebenarnya. Oh gitu ya? Iya. Oh, gimana tuh? Distinktif dualistik kan gue nyebutnya. Iya, dualistik kan. Iya. Jadi kesadaran yang pertama nih ada tingkat kesadaran paling rendah. Orang yang berada di level kesadaran ini biasanya batinnya menderita. Dan karena dia menderita, dia membuat orang lain menderita lah. Dan perilakunya juga membuat semua orang menderita. Nah, ciri dari kesadaran pertama ini adalah dia melihat perbedaan dari segala sesuatu. Aku, Reza, berbeda dari kamu, Wisnu. Aku, umurku segini, umurmu segitu. Uangku segini, uangmu segitu, kita berbeda. Gitu. Agama kita mungkin berbeda, ras kita berbeda. Jadi dia melihat the illusion of separation, ilusi perbedaan, ilusi keterpisahan dari segala sesuatu. Konsekuensinya apa? Kalau ada masalah, mudah sekali untuk menjadi agresif. Aku dan kelompokku lebih baik, lebih benar daripada kamu dan kelompokmu. Kompetitif, pertama kompetitif. Ya, tapi lama-lama begitu kompetisi berjalan terlalu keras, jadi agresif kan. Dan lalu bisa, kalau gue nyebutnya intimidatif, diskriminatif, dan pada akhirnya agresif dan genocide, pembunuhan massal. Jadi semua konflik manusia, mulai dari konflik batin, konflik antar pribadi, konflik dalam keluarga, konflik dalam masyarakat, sampai konflik antar negara, atau mungkin konflik antar planet nantinya, itu akarnya dari kesadaran pertama ini, kesadaran paling rendah, yang melihat bahwa aku dan kelompokku berbeda dari kamu dan kelompokmu, dan aku lebih tinggi, dan aku jadi punya hak, saya dan kelompok saya jadi punya hak untuk bersikap seenak, manipulasi, eksploitasi. Itu paling jelas dalam perbudakan. Jelas dong. Sama-sama manusia kok. Iya, kenapa dia harus kita... Kamu beda warna kulit, kamu jadi budak. Penjajahan, orang Eropa, kolonialisme, diskriminasi agama, ras, dan aku dan agamaku. Kadang-kadang Malaysia dalam satu agama, cuma beda mazhab aja, itu bisa saling begitu ya. Intimidasi, diskriminasi, eksploitasi, manipulasi, agresi. Ya, semua itulah. Itu akarnya di level pertama ini. Dan akar dari kelima itu adalah ilusi keterpisahan, the illusion of separation. Saya merasa berbeda, istimewa, unik, lebih tinggi daripada yang lain, yang the other. Nah, kesadaran itu kan dibentuk kan, dan oleh beberapa lembaga atau bahkan otoritas menyatakan itu, dan kita mengamininya dengan sangat keras kan. Woi gitu kan. Misalnya apa kelompok apa? Ya, agama lebih nyata sih. Nyata. Beda rumah ibadah satu agama bisa berantem itu, karena beda aliran. Karena distinktif tadi ya. Distinktif dualistik ya. Distinktif dualistik dan menjadi antagonistik, jadi rasa permusuhan. Dan benar kata lo, itu memang dibentuk oleh lingkungan sosial. Tapi selalu dalam dua faktor tadi ya. Jadi benih itu sudah ada. Jadi benih kesadaran itu kan memang kita semua punya. Cuma memang faktor sosialnya memungkinkan itu tumbuh membuat atau kita tidak. Ya, distinktif dualistiknya jadi kuat. Dan itu akhirnya masuk ke dalam kritik pendidikan Indonesia yang masih sangat distinktif dualistik. Metode sehingga membangun dan membentuk kesadaran yang rendah, sangat rendah itu ya. Jadi semua konflik manusia bisa lihat di level itu. Kenapa orang bersikap jahat pada sesamanya, mulai dari tawuran, konflik antar pribadi, pembunuhan, pemerkosaan, pembunuhan massal, pembersihan etnis, perbudakan, dari yang paling kecil sampai paling rendah, itu semua distinktif dualistik, ilusi keterpisahan yang membuat manusia menjadi kejam. Dan bahkan kita bisa analisis kerusakan alam, eksploitasi alam, karena manusia melihat alam sebagai objek. Kalau dia objek, berarti bisa dimanipulasi, eksploitasi untuk kepentingan saya. Kan objek. Kan dia dualistik, subjek-objek gitu ya. Saya subjek, alam objek. Ini kalau aku di level dualistik ya, gue Reza subjek, Inu objek. Ya, gue bisa manfaatin Inu apa ya? Besok kita pemret lagi nih. Pemret lagi nih, gue apa ya ini? Jadi cara berpikir udah kalkulatif, manipulatif. Pertemanannya bukan lagi tulus, tapi gue kenal sama dia, apa yang bisa gue eksploitasi dari dia ya gitu. Pemret cuy, gitu. Apa ya gitu. Gitu loh. Jadi kan ada orang, banyak orang berpikir seperti itu. Iya, tambah transaksional pula kan. Transaksional. Itu benih-benih yang muncul atau yang tumbuh karena kesadaran di level pertama. Distinktif dualistik. Distinktif dualistik. Distinktif nah, kan orang beda. Sampai kemudian kan lo ada tahap berikutnya kan. Nah, dia menjadi kesadaran kedua atau dia memulai sesuatu lalu jadi kesadaran kedua? Ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama adalah orang yang hidup di level pertama ini gak kuat biasanya.
Oke, ini yang kemudian lari ke kelas-kelas lo itu misalnya. Iya. Dia ada dalam posisi penderitaan ya. Penderitaan yang tidak lagi bisa dia hadapi. Iya, di dalam keluarga dualistik gitu ya. Misalnya kan keluarga kan iya, relasi orang tua anak. Anaknya 3 tapi kepalanya beda semua. Dan akhirnya mulai ada ilusi perbedaan gimana. Iri hati, nanti mulai jegal-jegalan. Aku ini bapakmu. Iya. Itu objek. Dengerin, subjek-objek lagi kan. Iya, iya. Jadi bapak ngomong, aku bapakmu, aku objek dong. Benda yang bisa dimanipulasi sesuai keinginan bapak. Banyak di Indonesia apalagi. Mulai dari agama yang paling sering. Anaknya ingin memberontak, bapaknya tekan terus akhirnya pecah. Anaknya keluar dari rumah, rantau, stres, depresi, longso gitu. Nanti narkoba lah, nanti mentok-mentok kena perdagangan manusia itu kan, yang lagi dikejar-kejar juga sekarang. Jadi karena penderitaan orang yang di level ini memang nggak kuat, makanya mereka cari ini gimana ya, kok kayaknya. Dan periodisasi tadi mungkin masuk di sini ya, misalnya 12 tahun dalam situasi terus-menerus tertekan dia keluar tuh. Bisa juga dipikir gitu kali ya. Gue nambahin revisi teori loh nih. Iya, kayak kejepit dipaksa keadaan ya. Kalau orang dalam situasi ya? terus-menerus misalnya 12 sampai 15 tahun, kalau nggak kuat dia pecah dia. Iya. Nah, untuk dia kuat kan dia harus bertransformasi kan? Persis. Atau menghadapi dengan cara yang berbeda. Iya. Dia harus bertransformasi demi survival dia. Atau yang kedua, kemungkinan kedua adalah dia hidupnya nggak ada masalah. Terus dia mendengar sesuatu, mungkin dia baca buku atau dengar beginu, dengar interview beginu, ini ide bagus nih, ini inspiratif nih. Nah ini jalannya lebih soft ya, jadi dia secara sadar memilih untuk belajar. Nah, gue menemukan komentar di obrolan podcast kita sebelumnya orang-orang yang mendapati gue baru tahu penderitaan gue nih berakar dari kesadaran gue yang keliru. Oh gitu itu ya? ada komentar lo baca deh, komentar yang ratusan itu di. Yang baca sih itu tuh. Salah satu ya, yang kemudian mencari lo kan, dia ada kelasnya nggak nih si Reza ini atau ada cara nggak untuk menemukan pemikiran yang lebih utuh gitu? Iya. Tapi memang teori transformasi kesadaran ini harus ada prakteknya. Nah prakteknya ini kadang-kadang kita nggak bisa ngomong, harus ditunjukin. Nantilah lakunya bikin retret lah. Ada lakunya kayak retret. Tadi yang pertama ada tempat di Jogja kayak ini. Oh, ada. Kita buat tadi. Kelas Reza dengan laku menuju transformatif itu. Ada nete bareng di Jogja. Boleh juga tuh. Nete di Jogja. Iya. Nete di tempat Mas Inu. Loh, kok serem banget dengernya ya. Sensor. Oke. Tapi dalam arti melakukan transformasi kesadaran itu. Harus diklarifikasi ya. Kita harus punya keleluasaan untuk menerima kosakata baru dari belenggu arti yang lama. Persis. Bahasa itu kan hidup. Transformasi juga. Penanda dan petanda itu kan kalau di semiotika. Oke itu. Yang kedua, Res. Nah, level kedua ini jadi karena dipepet keadaan atau karena dia menemukan inspirasi, dia maju ke level yang lebih tinggi. Gue sebutnya kesadaran imersif. Imersif ini subjek masih ada, ego masih ada, tapi dia sadar, gue nggak bisa hanya mikirin kepentingan gue sendiri. Dia mulai bangun jembatan dengan the other, yang lain, orang lain, dari kelompok lain, dari agama lain, dari suku lain, dari ras lain, dengan alam. Dia sadar bahwa gue nggak bisa hidup kalau alam rusak. Ya, Gue harus mulai melakukan sesuatu nih, mungkin naik kendaraan umum kayak atau nggak pakai AC kayak, karena gue nggak bisa hidup kalau nggak ada ini semua gitu. Apalagi udah punya anak gue ini kan di other ya, istri gue, anak gue, suami gue itu kan di other, mereka bagian di hidup gue gitu, dan alam ini harus dijaga untuk mereka juga gitu. Ya, lo kan punya berapa, 3 anak kan, mereka ini di other yang lo relevan sekali. Jadi tetap subjek ada, cuma sudah ada jembatan ke yang lain gitu ya. Ke alam, itu ya, tadi ya. Immerse, dia menyelam ke dalam relasi dengan yang lain. Nah kalau di filsafat tuh fenomenologi, eksistensialisme, hermeneutik itu tradisi-tradisi yang tetap ada subjektivitas, ego rasional, tapi dia terhubung dengan the other, yang lain gitu. Kalau di eksistensialisme itu kan wajah yang lain ya, wajah yang lain memanggilku untuk menunjukkan compassion gitu. Nah biasanya orang-orang di level kedua ini tetap ada perhitungan egoistik kalkulatif, survival diri, cuma dia sadar gue harus mikirin orang lain juga. Gue harus mikirin alam juga, gue harus mikirin orang-orang yang berbeda pandangan, berbeda agama, berbeda ras, karena keselamatan gue dan keluarga gue tergantung sama mereka semua juga. Gitu ya. Jadi imersif. Ini sudah bagus sebenarnya. Orang lain tidak lagi jadi ancaman. Bukan lagi objek. Ya. Sama-sama subjek, jadi intersubjektif. Sama-sama subjek. Oke. Tapi tentu saja pada akhirnya tetap
aku yang paling tinggi. Yang lain penting, cuma aku lebih penting. Kalau yang pertama kan aku penting, yang lain nggak penting ya gitu loh. Jadi egoistik, perilakunya merusak. Perilakunya kayak naik motor nggak peduli orang lain, knalpot bocor, nggak pakai helm ditegur, aduh, ya lo tahu sendiri lah kayak gitu. Kalau teman-teman di Jawa Tengah, di Bali mungkin nggak ada yang kayak gitu ya. Di Jakarta, Jawa Barat, silakan dicoba lah, karena kawan datang lagi sini. Tapi kalau level kedua dia mulai mempertimbangkan orang lain, walaupun tetap prioritas tertinggi adalah aku dan kelompokku, keluarga aku, kelompokku. Jadi ego masih kuat, tapi egonya udah immerse. Sudah mempertimbangkan pihak lain, menyelam ke dalam relasi dengan yang lain. Karena orang lain juga punya peran untuk kehidupan. Karena keberadaanku tergantung pada keberadaan orang lain. Itu level kedua, kesadaran imersif, immersive consciousness. Nah, sama, ada orang sudah di level itu, tapi masih menderita. Masih kayak nggak pas gitu ya. Nyangkut episode sebelumnya, selama ego masih ada, selama itu pula akan ada penderitaan. Ini ego udah, orang lain tetap dipertimbangkan. Ada, kita punya sahabat, punya teman, punya saudara, cuma tetap paling tinggi aku gitu. Ini kayaknya ada yang nggak pas nih gitu. Kayaknya gue harus belajar sesuatu atau apa yang pasti bukan belajar ilmu pengetahuan, filsafat, karena itu informasi juga. Belajar agama cenderung sangat dogmatis, keras ya. Lakukan atau karma jelek atau hukum neraka gitu. Nah, akhirnya merasa untuk perlu transformasi ke level yang lebih tinggi. Nah, level lebih ketiga nih, gue nyebutnya kesadaran holistik kosmik. Dari namanya udah jelas lah ya. Holistik itu artinya ego hilang. Aku dan alam dan orang lain satu dan tak pernah terpisahkan. Dan lalu aku melihat diriku di segala sesuatu. Aku melihat tanaman ini adalah aku. Gue melihat lu adalah gue. Tatua masih kok di Bali, aku adalah kamu. Gue melihat Mas Oki dan teman-temannya, si Zul yang lagi kesepian di sana tuh. Zul dari rumah filsafat itu. Sering gue kutip juga soalnya. Orang pada penasaran kayak gimana sih mukanya Bang Zul gitu. Nanti di episode lain gitu. Tuh. Aku juga melihat melihat diriku dia gitu. Bahkan di pantai, di gunung, aku melihat itu adalah aku. Maka muncul moralitas alami, rasa cinta welas asih alami, natural compassion ya. Kalau aku melihat segalanya adalah diriku, maka aku tidak akan, aku akan secara alami menyayangi semuanya. Nggak perlu dikasih perintah, nggak perlu ditakut-takutin neraka atau karma jelek atau nanti reinkarnasi jadi kecoa gitu ya. Nggak perlu takut-takutin. Bahkan hukum dan moral menjadi kehilangan artinya di level ini ya. Di level ini, orang kalau di level ini udah nggak peduli pada moralitas, pada hukum yang buatan manusia ya. Dia menjadi sangat alami, dia mencintai segala sesuatu. Natural. Bukan karena dia, gue harus nolong tikus nih biar nanti masuk surga atau nanti biar gue nggak jadi tikus di kehidupan berikutnya kan reinkarnasi gitu. Enggak, karena tikus adalah aku. Ya, itu level ketiga. Ini holistik kosmik. Ini kita nyebrang ke filsafat Asia. Jadi yang kedua tadi masih filsafat 1-2 itu Eropa. level pertama itu positivisme dan sains modern ya. Melihat alam sebagai objek, melihat manusia sebagai objek. Positivisme, saintisme, dan seluruh tradisi filsafat Eropa yang fundamentalistik ya, arahnya ke situ. Subjek objek. Sebenarnya pemikir postmodern udah mengkritik itu semua ya. Kedua lebih fenomenologi, imersif kan, membangun jembatan dengan yang lain, membiarkan fenomena tampil ke dalam kesadaran gua gitu-gitu. Yang ketiga, kita nyebrang ke Asia. Atau ke timur ya. Timur. Ini 3 tradisi ya, yoga, Advaita Vedanta, ya itulah, kosmopolitanisme. Filsafat Eropa juga masih, Stoa terutama. Filsafat kosmopolitanisme kan dari Stoa, dari kosmopolites ya, konsep warga negara semesta. The citizen of the universe, warga negara semesta. Nah ini yang disebut level pencerahan sebenarnya. Sudah sampai level ini sudah top banget. Penderitaan hilang. Bahkan ketika aku depresi, aku tidak melihat diriku yang depresi, tapi seluruh alam semesta sedang depresi melewat di diriku gitu. Jadi tidak pernah merasa kesendirian. Ini level pencerahan. Dan kesadaran itu mengubah cara kita menghadapi realita. Ini transformasi total. Tidak ada orang lain, tidak ada objek. Semua adalah aku. Maka otomatis dia akan mencintai, otomatis dia akan lembut pada segala sesuatu. Pun kalau marahnya atas dasar cinta dan tujuan-tujuan yang baik ya. Tidak sampai merusak apalagi membunuh ya.
Gitu. Ini level pencerahan sebenarnya. Oke. Sudah sampai level ini aja udah. Kalau mau berhenti sebenarnya oke. Sudah cukup. Lalu di level ini kan kita ketemu terakhir itu, atau masih di lebih level 4 gua yang terakhir. Yang reflektif atau meditatif. meditatif. Kesadaran meditatif. Lanjut nih level 4 ya. Level 4 dong. Nah, ada orang yang sudah di level ini. Nah, biasanya orang kalau di level ini dia duduk tenang, senyum-senyum, hidupnya bahagia. Level 3 nih ya. Di level 4 ini sebenarnya perdebatan panjang dengan para peserta seminar juga kemarin. Mas, yang 50 iya, orang iya. gitu. 3 sampai 4 nih kok sama Mas gitu. Nah, ini beda. Enggak nih sama Mas. Aduh, gue capek ngejelasin, gue mikir nih perlu diubah tadi ya gitu. bingung kan lu di level 3 atau 4 sebelum kita ketemu itu. Oke. Karena itu perdebatan lumayan panjang juga, pertanyaan tuh muncul terus dan ada yang kirim email belum sempat gue jawab juga kan. Karena sempat mikir apa gue ubah aja 3 4 gue satuin aja ya gitu karena ini tipis tapi enggak nih. Tetap beda. Level ketiga itu eksistensi. Jadi keberadaan kita itu terhubung satu dengan segala yang ada. Fisika kuantum mempertegas hal ini. Yang penerima Nobel Fisika kemarin kan quantum entanglement. Ya. Bahwa di level foton, level terdalam itu semua hal tuh saling terhubung. Misalnya kayak ini atom lo dengan atom matahari kan jauh banget tuh. Tapi di sana goyang, di sini goyang. Di sini goyang, di sana goyang. Okay. Jadi entangle tuh pakai nyangkut gitu loh. Maka ruang dan waktu itu sebenarnya tidak ada di level kuantum foton level paling kecil ya. Okay. Itu menjadi dasar fisika untuk masuk di kesadaran level ketiga tadi. Nah level keempat ada dimensi baru, dimensi etis. Jadi orang tidak lagi hanya berdiri, duduk, oh saya satu dengan alam semesta, tapi dia ada dorongan untuk menolong semua makhluk. Nah ini gue ambil dari Zen ya. Tradisi Bodhisattva. Jadi tidak hanya dia mengalami pencerahan, tidak menikmati untuk dirinya sendiri. Iya, dan dia keluar, dia menjadi aktivis kesadaran. Dia mungkin kayak lu kerja di media, atau kayak gue penulis, atau ada teman-teman yang kerja di media juga, atau Zul yang nggak ada kerjaan sekarang. Zul lagi kena. Ini Yayan juga gitu ya, mungkin bikin es teh di rumah gitu ya. Jadi dia menggunakan profesinya, apapun dikerjakan untuk menolong semua makhluk. Jadi ada dimensi etis, bukan hanya eksistensi, tapi ada etis. Makanya di level keempat ini, kesadaran meditatif, ini ada 3 konsep yang penting. Yang pertama adalah kemampuan untuk membaca keadaan, correct situation. Karena gue udah jernih, tidak ada konflik, tidak ada kemarahan, tidak lagi dendam, tidak ada trauma, tidak ada galau. Bisa melihat keadaan sebagaimana adanya. Keadaan objektif as it is. Bukan karena trauma gue, karena kemarahan gue, bukan. Jadi, nah, pertama correct situation, yang kedua adalah correct relation. Correct relation. Apa hubungan saya dengan keadaan ini? Ini keadaannya misal begini, posisi saya apa? Ini kan ada teman-teman di sini lagi ngumpul. Oh, saya sebagai tamu, maka relasi saya adalah tamu dalam keadaan ini. Lo sebagai bos gitu kan, dengan keadaan ini. Jadi correct situation, correct relation, dan terakhir correct action. Correct action. Berdasarkan pandangan yang objektif, relasi yang tepat, saya harus ngapain? Apa yang sebaiknya saya lakukan untuk menolong semua makhluk gitu. Ya, 3 dimensi itu. Correct situation, correct relation, and correct action. Keadaan yang objektif, hubungan saya dengan keadaan itu, dan apa tindakan yang harus saya lakukan untuk menolong semua makhluk. Jadi dimensi etisnya kuat. Jadi kesadaran pencerahan berubah menjadi aktivisme. Gue nyebutnya aktivisme rekonsiliatif. Jadi aktivisme untuk membangun perdamaian, untuk membangun jembatan. Nah itu bedanya kesadaran keempat dengan kesadaran ketiga. Kalau ketiga kan untuk dirinya sendiri. Iya, duduk. Tidak ada diri juga. Oh, tidak ada diri juga. Di level ketiga kan ego hilang. Tapi dia duduk dan dia merasakan kedamaian yang luar biasa ya. Ketika aku dan kereta yang lewat itu sebenarnya satu dan sama gitu ya. Bahwa fotonku dengan foton kereta itu goyang-goyang gitu nyangkut. Tapi belum ada panggilan untuk pastoral ya. Pastoral. Belum berdakwah gitu loh, belum berdakwah. Yang keempat nih dia begini terus dia ngeliat kok banyak orang stres ya, banyak orang depresi ya. Terpanggil lah dia untuk terpanggil dengan 3 tadi ya, correct situation, correct relation, sama correct action. Kayak contoh gini lah. Contoh sederhana, misalnya gue melihat di depan muka gue ada temen yang lagi sakit, lagi lapar gitu ya. Ini situasi sederhana. Ada situasi
ini Mas Oki nih, gue nyebut nama ya. Mas Oki kayaknya lapar banget mukanya nih, gitu kan. Lapar kasih sayang kayaknya kalau dia. Kebaca nih Kebaca kayaknya. Correct situationnya clear nih. Iya kelihatan gue dari mukanya nih kayaknya kesepian, udah lama nggak dibelai gitu kan. Bercanda loh, bercanda. Ini kan correct situation. Terus gue lihat, ya, saya sebagai temannya Mas Oki, melihat Mas Oki begitu, saya temennya, relasi saya temennya. Lalu correct action, saya mesti gimana? Oh dia kayaknya haus tapi lapar tapi bukan lapar makanan gitu ya. Lapar kayak sayang nih, ada temen gue jomblo nih, kenalin aja gitu loh. Sama-sama jomblo siapa tahu nyangkut kan gitu kan. Ya itu contoh. Tapi kalau lapar beneran ya gue kasih makan. Bakmi Jawa, bakmi godok, nasi Padang gitu. Itu yang sederhana. Atau yang misalnya pengalaman gue sendiri, gue melihat situasi Indonesia politik kacau, kehidupan beragama kacau, banyak orang agresif sekaligus depresif tadi yang gue bilang. Jadi perilakunya agresif, tapi di rumah dia depresif gitu loh. Jadi ini kan keadaan ya, keadaan nyata. Bukannya Indonesia sih, sebenarnya gejala global ya. Dengan post pandemik segala macam, ancaman perang nuklir, perubahan iklim segala macam itu, ekonomi yang nggak jelas, Amerika yang mau ambruk, Cina yang mau naik segala macam. Jadi ini kan keadaan. Nah saya ini bukan presiden, bukan pemret ya gitu ya. Penulis gitu ya. Berarti keadaan begini saya penulis, apa tindakan saya? Ya saya menulis. Menulis ya untuk bisa sedikit membantu keadaan itu lah. Menolong semua makhluk di level itu lah, di keadaan itu gitu. Itu correct situation, correct relation dan correct action. Itu moment to moment, saat ke saat. Lagi naik kereta, ada ibu-ibu nggak dapat tempat duduk, mungkin dia capek, saya berdiri, saya ngasih tempat duduk. Itu kan juga pura tidur kan. Aduh ibu tidur gitu. itu correct situation tapi incorrect action. Correct action. Kecuali memang lagi sakit ya, itu ada faktor lain gitu. Bisa juga tuh kayak gitu. Wah ada ibu pura-pura tidur. Ya, itu correct action, incorrect atau incorrect action. Incorrect action ya. Discorrect action ya, itu. Itu level keempat. Jadi ada unsur etis dibanding level ketiga. Nah, level 1 sampai level 4 ini levelnya sains dan filsafat. Rasional, diskusi. Kita butuh banyak teori, butuh banyak pemahaman. Level kelima, ini adalah level kekosongan. Ini juga dilema. Tadinya nggak mau aja dihapus aja gitu ya. Sampai 4 level aja. Sampai 4 aja udah cukup sebenarnya. Udah jadi man for others kan. Kalau nabi lah atau nabi. Orang yang berbuat baik untuk orang lain. Lah, ya. Yang hidupnya tuh tidak mikirin dirinya sendiri lagi, hanya untuk bagaimana supaya bisa menolong sebanyak mungkin makhluk loh ya. Makhluk loh ya, bukan manusia loh. Kita harus melampaui antropocentrisme. Jadi kan man for others harus direvisi itu. Iya. Itu antropocentrisme. Kan di Kompas kan humanisme transendental harus direvisi. Humanisme itu terlalu antropocentrik. Gimana dengan yang bukan human, yang bukan manusia? Mungkin jadi ecological awareness, transcendental ecological awareness. Nah, itulah. Terus ya di level kelima ini tadi dilema, ini mau gue masukin apa enggak ya, karena ini level mistik. Level tanpa kata, tanpa konsep, tanpa teori, hanya kesadaran murni. Ya ini kan namanya teori kan ya, gue bisa review. Akhirnya enggak lah, gue masukin aja lah, karena ini ada dalam sejarah. Dan pola ini juga berulang ditemukan di dalam tradisi mistik sebagai teori tadi kan ya, karena ada pola yang berulang. Ada pola yang berulang yang bisa gue abstraksi. Walaupun secara esensial level kelima ini tanpa konsep, tanpa teori, tanpa kata, tanpa pikiran, hanya kesadaran murni. Bahkan di level tertinggi ini, makanya gue sebutnya kesadaran kekosongan ya. Itu dia kosong dari konsep kekosongan itu sendiri. Nah kan, mulai itu, mulai konsep kekosongan itu sendiri. Kosong karena selama itu masih konsep kekosongan, dia belum kosong bener. Dia harus kosong dari konsep kekosongan. Makanya bahasa hilang. Kalau lo ngomong kosong aja sudah kosong dari ide kekosongan, berarti lo nggak bisa ngomong. Nah, yang tersisa apa? Kesadaran murni. Kesadaran murni itu apa? Lo ngelihat sesuatu, lo ngelihat, lo bahkan nggak bisa ngasih nama lagi, karena nama itu juga konsep. Lo hanya melihat dan hanya mendengar. Lo menjadi sepenuhnya murni. Bahkan gue nggak bisa nyebut lo Wisnu lagi, karena Wisnu itu juga konsep nama yang gue tempelkan ke lo. Di level kekosongan nggak ada, semuanya menjadi sebagaimana adanya. Lo tiba-tiba ingat ini. Mistik, tradisi mistik ya. Iya. In the Name of the Rose-nya si siapa ya gue tahu tuh, filsuf. Fransiskan itu kan. Ya, dia menyebut mawar ada sebelum namanya.
Nah, itu kan konsep non bahasa juga kan yang belum dimunculkan. Iya. Umberto Eco. Umberto Eco, ya, betul. Umberto Eco, Ya. semiotik. In the Name of the Rose. Nah, tradisi mistik ini sekali lagi konsep kosongnya tadi mau gue hapus, cuma karena dia ada dalam sejarah, gue nggak bisa hapus. Dan karena polanya juga muncul, bisa diabstraksi. Pola di Jawa, Suwung, ada sebagai filsafat tertinggi, ketika kosong. Di tradisi Kristen, kenosis, pengosongan diri Yesus ya, ketika berserah sepenuhnya seapa adanya pada kehendak Sang Pencipta, gitu, kehendak Bapa dia nyebut. Ya. Di Islam itu artinya berserah sepenuh-penuhnya sehingga ego itu benar-benar taruh ke bawah dan gitu. Ya itu kosong, jadi kosong. Tradisi mistik Kristen Santo-Santo tuh Unio Mystica, Yohanes Salib, John the Cross, Fransiskus Assisi juga ketika dia tidak melihat dirinya ada, bahwa dia melihat semuanya sebagai saudara-saudari itu burung-burung, hewan, tanaman segala. Ini ada dan ini berulang gitu. Dan masih bisa dicapai. Di dalam tradisi filsafat Asia, konsep siwa. Siwa itu kan dewa. Tapi itu sebenarnya simbolisasi. Siwa yang sebenarnya adalah nothing, bukan benda. Dia eksistensi tanpa materi, tanpa konsep. Kesadaran murni. Brahma, sekali lagi itu dianggap dewa karena dia simbolisasi. Kan masyarakat kan butuh simbol ya. Makanya dibikin dewa. Tapi arti sebenarnya dari Brahma adalah the vast. Sesuatu yang meluas. Tanpa eksistensi, dia meluas, keluasan, the vast, V-A-S-T, vast. Nah, ini ada. Nah, di level ini sekali lagi runtuh semua rumusan. Ini pencerahan yang tanpa pencerahan ya. Pencerahan yang kosong dari pencerahan. Jadi 4 level tadi runtuh juga setelah hilang. Orang di level ini 4 level ini menjadi dia ketawa aja, apaan tuh mainan anak-anak gitu. Nah gitu. Tapi untuk orang sampai pada tahap-tahap kesadaran itu, selain karena tekanan dalam diri dan penderitaan yang dia hadapi, apa yang membuat orang bisa sampai ke situ? Jadi ada orang-orang yang memang benihnya itu sudah terpanggil ya untuk mentransformasi kesadarannya. Nah benih ini gue pakai filsafat Asia lagi. Benih ini sebenarnya kumpulan karma ya. Kita misalnya kita banyak berbuat baik. Di kehidupan sebelumnya juga banyak berbuat baik. Nah, perbuatan baik ini akan mengumpul menjadi benih yang baik yang tertarik untuk transformasi. Level keempatnya kan sebenarnya kelima ini kan kebebasan total. Tadi lo bilang kebebasan dalam neuroscience, level keempat nih kebebasan dari kebebasan ya. Jadi ultimate freedom. Nah, ada orang-orang yang bukan karena penderitaan tertarik untuk transformasi ke sana karena benihnya udah bagus. Tadi ya, karma lamanya atau perbuatan ini udah ngumpul gitu ya. Jadi makanya semua agama kan mengajarkan kita berbuat baik supaya itu ngumpul, benihnya tuh bagus gitu loh. Dan ketika kondisinya pas bisa tumbuh gitu. Tapi kalau kondisinya pas tapi benihnya nggak bagus, ya lu nggak bisa. Begitu juga sebaliknya. Jadi kayak benihnya bagus, kondisinya nggak pas. Nah itu memang itu juga bagian dari tarian semesta tuh. Bagaimana benih dan kondisi itu bisa gabung gitu ya. Ya gitu. Nah, ruang kita untuk bisa bertransformasi tadi, apa yang misalnya gini nih, gue nggak tahu dia ada di level mana ya, tapi kadang-kadang kan kita ada di level 1 level 2 bisa, dan kita nggak sepenuh-penuhnya bisa ada di level 4 terus menerus gitu. Wah, begini. Gitu ya. Dan itu kan kayak nggak hidup loh, artinya nggak punya apa realita dengan kenyataannya gitu loh. Ini juga pertanyaan muncul terus kemarin ya. Ini memang pertanyaan-pertanyaan kritis ini penting ya. Namanya kan teori ya. Kita harus dialektis kan. Harus apa? Makanya lo kasih nama teori transformasi kesadaran. Ada satu yang nyaranin Pak Agung juga, teori dan praktek transformasi kesadaran. Jadi nggak bisa netek lagi, harus ada P-nya itu. Neptek apa gitu. Iya, jadi yang pertama sebagai langkah pertama kita bisa menggunakan kelima kerangka teori ini untuk berkaca. Gue di mana? Saya ada di mana? Atau mungkin saya lebih sering di mana gitu ya. Karena kadang-kadang saya tenang, tapi kalau saya refleksi misalnya hari ini aja, seberapa sering saya membenci, marah. Karena membenci itu kan berarti ada keterpisahan. Ya, itu level paling kecil. Dasar, ya. Seberapa sering saya distinktif dualistik. Kalau sekali-sekali oke lah, tapi kalau itu menjadi nada umum, mungkin saya masih di level 1 nih, saya harus transformasi. Itu langkah pertama. Nah, ada pertanyaan berikutnya, misalnya, saya sadar bahwa ego itu tidak ada,
Dan bahkan saya sudah bisa merasakan kesatuan dengan Semesta. udara, dengan cahaya matahari, dengan suara motor. Saya bisa merasakan kesatuan. Tapi kalau saya diserempet, saya masih marah gitu ya. Apalagi mini gue gitu kan. Itu perpanjangan dari ego gue. Iya, kan? ini gila ada yang pret gitu kan. Aduh, lukanya bisa. Ya, kalau misalnya tadi satu titik saya sudah levelnya, tiba-tiba saya keserempet gitu ya. Kalau memang jadi harus disadari gini bahwa semua level ini kalau dari kacamata kelima ini sebenarnya ada kekosongan juga sebenarnya. Ini semua adalah impermanensi ya, sesuatu yang terus berubah. Ada kalanya kita level 1, ke level 2, level 3, level 4. Yang penting adalah kita sadar. Tetap dalam kondisi kesadaran penuh tadi. Kan teori transformasi kesadaran. Maka ketika sedang marah, ya sadar bahwa kamu sedang marah. Dan lalu ke level keempat tadi, bagaimana marah secara tepat. Dengan 3 itu ya, correct action, situasinya, correct situation, relasinya, correct relasi, dan correct action. Karena memang ada saatnya kita harus marah ya. Misalnya anak lu main api lah. Lu harus tegur dengan keras sekali 2 kali, nggak boleh main api ya. Main api, lu main api mulu gitu. Jadi untuk menolong dia gitu. Jadi marah untuk menolong orang lain di gitu. correct situationnya, correct relationnya, sama correct. Ini pengalaman real nih ya. Gua naik motor daerah Pulau Gadung. Santai, gue naik Vespa sekarang. Oke. Vespa Matic tapi. Vespa. Ada angkot ugal-ugalan gitu loh. Wah, dia ambil dari kiri, dia kayak mau nabrak orang gitu loh. Kayak dia balapan sama angkot lainnya ya. Set, distinktif dualistik mulai keluar kan. Gue harus marah nih karena polisi nggak ada. Orang nggak berani negur. Siapa yang berani negur angkot? Dia bisa membahayakan orang lain juga gitu. Iya, dia bisa bunuh banyak orang tuh. Dia ngambil kiri dan nempel gitu. Set, nempel. Kejar-kejaran sama angkot belakangnya. Gue tegur, Pak, ini Anda sangat membahayakan orang lain gitu ya, gitu-gitu tegur. Nah, orang Indonesia kalau ditegur baik-baik biasanya iya gitu. Jangan ulangin nih Pak gitu. Tapi dalam hati nih sebenarnya pengen nampolin gitu. Apa mantan premannya keluar gitu kan, gue becek-becek, gue gamparin gitu. Tapi yang keluar akhirnya teguran nih. Tadi mau gue foto, mau gue laporin kan gue punya banyak teman polisi kan. Gue foto gitu. Tapi enggak lah, udahlah. Penting gue melihat keadaan, gue melihat relasi dan gue bertindak sesuai dengan keadaan itu. Gue bukan polisi, kalau gue polisi gue tilang. Kan gue warga biasa. Tepat. Tapi kalau sebagai warga yang harus negur. Dengan dia, harus negur. Di Indonesia kan kita malas negur, entah kenapa ya. Takut konflik. Nah, kalau konflik memang diperlukan, kenapa takut gitu ya? Nah itu juga. Jadi biasanya yang ditegur lebih galak daripada yang negur. Ya nggak apa-apa, yang penting lu negur. Masalah lu digalakin ya udahlah resiko. Soalnya gue di Jerman berapa kali ditegur sama orang, nyebrang sembarangan, naik sepeda nggak pakai helm, gitu-gitulah. Lampu merah gue ini nyebrang begitu aja. Diteriakin, benar-benar diteriakin sama bapak-bapak, sama ibu-ibu gitu. Nah, kita kayak harus lebih saling menegur karena kita nggak bisa berharap polisi terus ada di mana-mana. Warga harus saling mengontrol ya perilaku masing-masing gitu ya. Dan ketika lo dikontrol apa komentar aso ya? Misalnya gue selalu patuh sih gitu ya, nggak pernah ada yang negur juga. Jadi kita harus menyadari di level mana dan kemudian ketika kita mau melakukan tindakan kita ingat lagi situasinya kayak apa, relasi kita kayak apa dan tindakan kita yang tepat kayak apa. Level keempat itu ya. Karena sebagai orang tua misalnya kita nggak mungkin tidak berperan sebagai di kesadaran pertama. Itu kalau orang tua umumnya relasinya kesadaran pertama sih. Saya dan kamu berbeda. Saya adalah orang yang akan menjagamu misalnya. Itu kan relasi yang menganggap kita lebih baik ya atau lebih tahu ya. Bisa nggak menjadi orang tua di level ketiga dan keempat lah? Bukankah lebih baik ya? Lebih baik, tapi kita khawatir juga akan chaotic nggak itu situasinya. Misalnya membiarkan anak atau dengan pilihannya. Kayak tadi lo ngomong deh, anak gue pengen sekolah dan gue beri ruang dia. Itu kan gue dalam posisi kesadaran mungkin yang ketiga nih. Memberikan lihat dia punya potensi dan sebagainya, tapi lu sendiri ngerasa lo kasih tau lah peluang-peluang ketidakberhasilannya bahwa menjalani kuliah S1 di Jerman itu rumit dan susah, mending S2 aja. Itu kan alatnya sistem kita di relasi yang orang tua anak tuh. Tetap tadi poin keempat tuh kalau dalam perilaku antar manusia ya, kalau 1 sampai 3 kan 1 tuh udah paling jelek lah, 2 sampai 3 tuh level kesadaran. Jadi pengalaman subjektif kita tentang kehidupan, apakah sempit atau luas gitu. 4 itu dimensi etis tadi. Makanya sih gue senengnya ngajarin langsung brut gitu loh. Lalu orang bisa ngaca di level mana. Nah, dalam kasus lo misalnya lo anak lo mau studi di luar yang penuh dengan resiko, lo tadi correct situation,
correct relation sebagai apa, dan lo bertindak tepat. Tindakan tepat lo adalah lo tegur, lo kasih informasi. Nah kalau dia masih ngotot juga, ya, harus siap gagal, harus siap tanggung. Ya ada gitu. Resiko dari sebuah pilihan kan. Iya. Dan tindakan itu punya ada sebab akibat gitu. Jadi tetap correct actionnya jalan itu. Apa tindakan yang tepat dengan berpijak pada kejernihan melihat keadaan. Kayak itu kayaknya mungkin yang keempat itu paling penting deh menurut gua. Dalam praksis ya. Ya, karena kita bisa melakukan tindakan dan kita memilih untuk bertindak di level pertama. Ya. Bisa kan, misalnya correct action kita adalah memposisikan kita yang lebih tahu. Karena kita udah jalanin duluan, nanti kita punya informasi lebih banyak. Dibanding misalnya orang lain atau anak. Tapi kalau di level pertama ada kebencian. Ada illusion of separation di situ. Maka sebaiknya jangan disentuh. Main di 2, 3, 4, dah. Level kelima bisa lah dicapai gitu ya. Kalau gue sendiri pribadi antara 5 dan 4. Jadi kalau gue nggak apa-apain, gue kosong aja. Gue sama sekali nggak mikir. Tapi kalau tiba-tiba ada telepon, ya gue masuk ke level keempat. Oke, situasinya gimana, keadaan apa, dan gue bisa apa. Gitu ya. Misalnya lagi tenang-tenang, toto oke WA. Mas Eza, tanggal segini. Oke. Correct situation, correct relation, correct action. Gitu. Kan waktu itu kan takutnya ada janji juga sama yang lain gitu ya. Jadi harus ngatur-ngatur. Sibuk, biasa. Enggak sibuk juga. Ngamen. Nah, teori transformasi kesadaran lo lihat sebagai sebuah hal yang bisa dikoreksi. Karena ini kan jadi pengalaman bersama juga untuk kemudian menemukan hal yang tepat sesuai dengan zamannya juga kan. Kayak tadi lo kasih contoh Habermas. Dengan teori komunikasinya pun dia berrelasi, berdialog dengan banyak teori juga. Nah, untuk kemudian lo menemukan hal-hal lain yang mengkoreksi itu, sikap lo apa dengan? Gue sangat senang. Kalau misalnya ada yang mengkoreksi, kebanyakan sih tidak mengkoreksi tapi menambahkan ya. Mas, kalau ini gimana? Kalau ini gimana? Kalau faktor ini gimana? Kayak lo tanya tadi gimana sebagai orang tua? Iya juga ya. Gue belum pernah mikir ke arah situ ya. Nanti mungkin gue masukin juga gitu ya. Kalau gue sebagai orang tua, kapan gue harus mungkin tidak dualistik distinktif ya, tapi gue harus agak agresif, tapi agresi gue dasarnya adalah correct situation sama correct relation tadi. Level 2, 3, 4 lah. 3 atau 4 lah, cosmic holistic atau yang meditatif gitu. Jadi tetap orang bisa tegas, bisa mungkin agak kasar, tapi dengan proporsi yang pas. Yang pas, ngutip Aristoteles lah, marah di orang yang tepat, di saat yang tepat, dengan alasan yang tepat, dan di waktu yang tepat gitu. Jadi wise anger ya, kemarahan yang bijak ya. Apalagi lu sebagai bapak, sebagai pemret, kan lu harus ngomelin banyak orang ya kalau dipikir-pikir ya. Tadi gue sudah mempraktekkan sebenarnya kemarahan yang bijak. Tadi ini masang ini kan nggak kelar ini udah 40 menit tinggal jalan-jalan, katanya profesional itu. Tadi kemarahan yang gue mencoba mempraktekkan tidak marah dengan kebencian, tapi ya correct situationnya, correct relationnya, sama correct actionnya. Itu gue ambil dari Zen itu. Dari tradisi Zen Korea, Seon Korea. Korea. Jadi memang 5 level ini itu gue ambil dari mana-mana. Dari filsafat Barat, sains modern, positivisme, kosmopolitanisme, fenomenologi, yoga, Advaita Vedanta, Taoisme. Jadi ya standing on the shoulder of giant lah. Maksudnya gue nggak tiba-tiba dapet teori, kayak dapet ilham gitu kan. Dari pohon apa nih? Pohon ini nggak ada pohon durian. Nggak, ini gue baca renung-renung, ini masuk semua ini. Gue bisa menggunakan untuk menganalisis banyak hal, memahami banyak hal, memahami kenapa gue masih kayak begini ya gitu loh. Kan ini tadi pemicunya kan Francisco Budi Hardiman. Setelah lo rumuskan dan menjadi sebuah teori transformasi kesadaran, apa reaksi Budi Hardiman atas waktu itu kan gue WA kan, yang edisi pertama, semua edisi sih gue kirim. Setelah revisi kedua dia bilang apa ya, tipologi yang jenius dibilang gitu. Tipologi ya gitu. Pakai bahasa Jerman, kita kalau WA apa ya bahasa Jerman? Sekalian mengingat. Biar nggak lupa gitu lah. Tipologi yang jenius gitu. Jadi membuat itu kan sebenarnya juga dialektis ya. Kalau 5 levelnya sebenarnya gaya Hegelian juga dialektis. Ego, ada orang lain, naik ke level berikutnya ego lenyap, tapi dia vakum, kemudian ada unsur etis. Ini dialektis lagi, lalu naik ke level yang lebih tinggi, level tanpa konsep. Ini sebenarnya dialektika Hegelian juga sebenarnya. Jadi masuk juga filsafat Hegel gitu ya. Konsepnya itu punya
pengaruh ya. Iya, punya kaki dari mana-mana. Okay. Seperti Habermas sih, kalau baca bukunya Jürgen Habermas itu kan dia bertumbuh ngambil ya. dari sini, ngambil dari sini, ngambil dari Dan sini. dia menerima koreksi atau Terus, kritik dari banyak pihak. Teorinya Meskipun berkembang dari diskusi kan. Meskipun dia juga mengkritik pengkritiknya tuh. Ketika postmodernisme mengkritik dia sangat marah kan. Iya. Tugas modernisme itu tidak di apa? Oh, masih ingat lo ya. Kurang lebih gini. Apa intinya tuh? Proyek modernisme itu dilakukan tidak dengan meninggalkannya, tapi dengan mengkoreksinya. Itu kenapa dia punya proyek pencerahannya itu yang panjang. Rasionalitas komunikatif. Teori ya, komunikasi. Gue keliru nggak tadi mengutip? Iya, itu kurang lebih. Jadi kalau postmodernisme kan ingin meninggalkan pencerahan. Ya, karena dia melanjutkan proyek kan. Habermas bilang pencerahan itu punya kemampuan untuk kritik diri. Jadi dia bisa membenahi dirinya sendiri dengan proses komunikasi yang egaliter, bebas dominasi. Betul, makanya lo sikap dengan teori ini ketika orang memberi masukan atau memberikan kritik, gue masukin lagi. Masuk terus. Ini kemarin ada yang ngomong soal fisika kuantum, gue baca lagi fisika kuantum. Oh, cocok kan, masukin gitu. Jadi semakin kokoh kaki-kakinya gitu loh. Oke. Tapi memang tujuannya sekali lagi bukan hanya pemahaman semata, tapi transformasi. Diri kita semakin lama semakin damai, perilaku kita semakin lama semakin beradab gitu ya. Bukan berarti tidak ada kemarahan, tapi kemarahan yang fair, yang bijak ya. Correct situation, correct relation, dan correct action. Itu dari Zen gua ambil. Gitu. Lalu tadi yang membuat lo melakukan perubahan ya atau transformasi tadi kan karena pandemi, lalu yang kedua karena relasi dengan Densus 88 tadi. Iya. Apa faktornya atau kayak gue melihat polisi ya. Polisi itu kan tingkat kesadaran juga sangat ekstrem berbeda-beda ya. Ada polisi yang sangat korup, bangsat, pembunuh, maling, dan gue melihat ada polisi yang sangat dedikatif. Benar-benar hidupnya untuk melayani masyarakat dengan sesuai bidangnya ya. Yang gue lihat tuh mungkin Densus 88 memang ngurusin para teroris. Mulai dari penangkapan sampai ngurusin keluarganya teroris, anaknya sekolah di mana, istrinya gimana, bulanan, nanti napiter nih keluar dari penjara dikasih kerjaan, dibikinin usaha, dibikinin bisnis. Ada orang polisi-polisi kayak gini, padahal kan apalagi di Indonesia semenjak kasus Sambo dan Teddy Minahasa itu kan runtuh semua, kebuka semua tuh kan kita tentang kemuliaan profesi itu. Iya. Sebenarnya emang udah runtuh dari dulu ya. Tapi sekarang semakin terkuak dan terfonis jelas gitu loh. Tapi ternyata kesadaran juga beda-beda juga ya. Ada polisi di level kesan imersif, ada yang sudah tanpa ego sama sekali, hanya mikirin bener-bener hanya ya kayak gue nemu satu polisi yang hanya mikirin teroris, keluarga teroris gimana. Sampai kadang-kadang istrinya ngomel gitu ya. Mikirin orang lain terus, itu istrinya nggak diminta-minta, istrinya hebat gitu, istrinya kuat gitu ya. Aku nggak dipikirin, dia mikirin ini anaknya satu orang ketangkep, anaknya masih bayi, ini gimana gitu ya. Coba deh dikasih modal usaha buat buka warung gitu, nanti saya kasih tiap bulan segini. Wah, ada polisi kayak gini ya, ini kok kayak pastor gitu. Ini level ketiga jelas ini. Level keempat mungkin udah. Karena dia lihat keadaan, dia lihat situasi gitu ya. Relasi, lalu aksinya. Bahkan anak buahnya sampai mempertanyakan dia, ini gimana? Lama-lama orang pingin jadi teroris, kalau teroris diperlakukan begini, kok enak banget. Begitu ditangkap semua dipikirin. Nanti bukannya lulus, keluar dari penjara jadi ex-napiter. Dapat pekerjaan. Kok bisa begini ya? Ya memang tingkat kesadarannya beda-beda. Nah itu yang kemudian membantu lo untuk tidak semuanya seperti Sambo gitu ya. Membantu lo untuk menemukan atau membuat teori ini kan. Iya. Ternyata level kesadaran di satu institusi pun bisa sangat beda ya. Dan itu juga kan kemarin berusaha teroris kebanyakan teroris religius ya, dengan berbendera Islam radikal ya. Ternyata orang beragama pun juga tingkat kesadarannya beda-beda. Sama-sama Islam, yang satu sangat distintif dualistik, yang satu sangat imersif, bahkan sudah level meditatif. Sama-sama satu agama. Oh, tingkat kesadarannya beda. Ya, tadi karena banyak faktor, dia pengenalan akan kesadarannya belum luas ya, masih sempit, tadi, masih egoistik. Kita tahu punya 10 miliar tapi hanya tahu sedikit. Hanya tahu bahwa kita cuma 200.000 gitu. Sehingga tindakan kita adalah tindakan orang yang 200.000 itu. Iya. Distinktif, dualistik, agresif, manipulatif, gitu lah. Orang menjadi teroris kan dari level 1. Kalau orang udah di level 2 aja, nggak mungkin dia jadi teroris. Makanya kalau bisa teori transformasi kesadaran ini menjadi bagian dari kurikulum nasional gitu ya, dan prakteknya juga naik ke level 2 aja.
kita kan jauh lebih beradab dalam banyak hal ya. Nggak usah level 3, apalagi nggak usah sampai level 5 lah, kekosongan semua gitu. Sampai level 2 aja. Boleh egois, tapi udah immerse ya. Iya, immerse. Udah menyelam dengan berjembatan dengan yang lain. Itu aja sampai level 2. Apalagi sampai level 3. Wah, itu banyak nabi di sini nanti. Banyak tokoh-tokoh pencerahan. Banyak agama baru nanti. Bisa juga ya. Atau mungkin agama yang ada banyak masa-masa baru yang progresif, yang lebih tercerahkan, lebih terbuka gitu ya. Oke. Nah, posisi kita sebagai orang yang bertransformasi. Sikap kita kalau kita menghadapi situasi, kita ada di level 1 misalnya, level 2 nih, level 3. Kalau mau naik level harus latihan. Latihan. Nah, itu makanya ada metode. Gitu ya. Itu bab 3 di buku itu. Metode transformasi kesadaran. Jadi intinya ada 2. Yang pertama ada jalan intelektual. Jadi kita harus paham. Jadi harus paham di mana saya dan saya mau naik ke level yang mana. Jadi harus paham. Dan kedua ada prakteknya. Prakteknya ya yoga dan meditasi. Jalan spiritual gue nyebutnya. Itu kayak burung tuh punya 2 sayap itu, teori dan praktek. Jalan intelektual sama jalan spiritual. Dan jalan intelektual tuh pada prinsipnya ya berpikir kritis dan rasional dan terbuka. Itu sebenarnya. Jadi kita ngobrol ini jalan intelektual nih. Jalan intelektual. Ini perlu. Karena orang pikir jalan intelektual nggak cukup. Emang nggak cukup, tapi tetap perlu gitu ya. Kalau tiba-tiba meditasi lu malah bengong-bengong, lu mikir jorok gitu ya. Atau lu tiba-tiba yoga buat apa? Pengen ngebentuk pantat ya. Kira yoga tuh buat ngebentuk pantat, karena kebanyakan kan begitu kan. Iya. Terus pantat gue kurang keras nih, gue pengen gitu. Surya Namaskar gitu. Ada ininya, ada tekniknya ya. Ada banyak, gitu. Nguatin ini ada, nguatin tete ada gitu. Awet muda gitu. Biar glowing. Ya. Ada juga, tapi itu bukan yoga, itu akrobat, senam sih gue nyebutnya. Yoga yang sebenarnya liberation. Jadi tetap harus ada pemahaman dan harus praktek. Nah, prakteknya ini emang susah kalau diomongin begini. Mungkin harus ada retret. Retret nete itu kali ya. Di Jogja. Di Jogja. Jadi jalan menuju transformasi kesadaran itu secara intelektual ditempuh, tapi secara laku juga atau harus tindakan dilakukan. Spiritual itu ditempuh juga. Iya. Sebenarnya dasarnya meditasi, yoga, dan meditasi kan 2 macam. Meditasi formal yang benar-benar meluangkan waktu untuk berdiam, sadar, menyadari saat ini, dan meditasi informal di mana mindful living yang sering kita diskusiin itu. Dalam setiap tindakan lu hadir, lu sadar, lu tahu lu lagi ngapain. Sekarang gue lagi duduk nih, gue tahu pantat gue mulai pegel nih, udah 1 jam duduk nih, ini mulai agak aus juga nih kan gitu. Dan jadi ngoceh mulu tadi nih, nggak dikasih minum nih, mana nih, tidak melihat correct situation nih kayaknya nih. Dan correct actionnya nggak ada, jadi nggak ada nih, dia malah payungan lagi depan gue kan gitu. Kayak ngerasa paling penting di dirinya aja nih. Padahal gue udah tadi gini nih kan. Tapi gue sadar bahwa ada aus, gue sadar ada suara air racking lewat. Ada suara motor 2 silinder lewat. Gue sadar itu semua. Tidak menghakimi, tidak menilai, hanya tahu, knowing mind ya istilahnya. Nah, itu latihannya. Kalau 2 hal ini dilatih ya, lu belajar teorinya dan lu praktek mindful living dan meditasi, dan yoga itu kan ada asanasnya ya. Jadi ada asanas yang begini, terus begini. Itu sangat membantu untuk ya yang gini, ada yang gini, ada yang gini. Gitulah, macam-macam gitu loh. Itu lakunya ya? Iya, itu akan secara alami kesadaran lo akan meluas. Artinya secara alami akan terjadi transformasi kesadaran. Lo tidak akan lagi egois. Minimal level 2, level 3 udah pasti dapat lah. Kalau lo belajar teorinya dan lakuin prakteknya mindful living ya, 2, 3 tuh dapat. 4 harus agak lebih dalam lagi latihannya. 5 lo harus menghancurkan semuanya. 1, 2, 3, 4 harus lo hancurkan. Kosong. Semuanya. Bahkan memori lu tentang diri lu sendiri harus lu lepas. Lu bukan artinya lu jadi hilang ingatan gitu ya. Tapi lu harus lihat itu sebagai sebuah ilusi. Moksa ini kalau. Moksa itu pembebasan total. Dan memang orang di level kelima ini dia agak sulit hidup bermasyarakat ya. Dan memang sebaiknya dia tidak hidup di masyarakat karena dia akan mati kelaparan dan dengan bahagia gitu ya, tapi kelaparan. Dia butuh komunitas atau di hutan mungkin bertapa gitu. Makanya kalau untuk kita ini yang masih mendunia level 4 tuh udah udah memadai lah untuk jadi correct. Udah menjadi garam dunia lah kalau kata orang Kristen itu kan. Correct relation sama correct action. Tapi untuk melihat correct situation tuh lo harus bersih dulu. Lo harus bener-bener jernih. Iya. Tidak ada ego, tidak ada trauma, tidak ada apa untungnya buat gue, itu udah bias. Kalau di Islam tidak ada suzon.
Kalau lu sudah suuzon dari awal, lu nggak akan melihat correct situation. Ya, karena akan tercampur dengan apa yang ada di pikiran jelek. Pikiran jelek. Lu nggak bisa lihat relasi lu, apalagi tindakan lu bisa jadi jelek juga gitu ya. Jadi lu bener secara objektif melihat. Oke, terus gue ngapain gitu. Dan itu momen ke momen. Gue di kereta, gue di mobil, gue di WC, gue lagi jalan, correct situation, correct relation. Kalau gue pribadi sih prakteknya level keempat itu, 4 sama 3 itu. 3, 4, 5 itu gue main terus. Kalau lagi nggak ada apa, Reza hilang. Tidak ada Reza. Reza itu hanya alat bantu aja untuk komunikasi. Tapi kalau tiba-tiba ada yang WA, ting gitu ya, apalagi pacar, ting gitu kan. Pacar ketiga gitu ya. Kalau bercanda. Ting, mau makan, Ci? Ayo, ditraktir. Langsung egonya muncul gitu. Langsung tiba-tiba imersif gitu kan. Oh, boleh, mau di mana gitu ya. Udah nggak clear lagi tuh situation. Nggak correct situation itu. Iya. Jadi ya lalu biasa langsung melihat keadaannya gini. Kayak misalnya tadi pagi, ada teman ngajakin ketemuan, tapi gue siang tadi ketemu orang terus ketemu lo. Kayak kalau gue pergi gue bakal capek, jadi gue cancel yang pagi gitu. Itu bagian dari correct action. Cara lihat situasi dan relasinya. Kalau gue yain bisa aja, cuma teler gue nanti. Gitu ya. Nanti tidak, walaupun nggak dikasih minum di sini ya gitu kan. Lalu kita biasanya kan kita jalan nih atau kita melakukan ya menjalani hidup lah gitu. Iya. Apa yang menjadi ingatan kita? Oh, gue di level bawah nih level ini dan gue nggak akan kuat di sini. Nah, ini menarik nih. Alarm apa yang membantu kita untuk menyadari itu dan kemudian gue mau level yang lebih tinggi? Yang mutlak harus dilakukan adalah lu harus keluar dari level 1. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4 lah. 5 itu mungkin agak. Itu masih bisa Itu lu bisa menari lah ya. Tapi yang mutlak adalah kita harus, kita semua 8 miliar manusia, ini ambisi gue ya. Keluar dari level 1. Keluar dari level 1. Sampai level 2 aja udah. Tetap egois tapi sudah ada solidaritas, sudah ada compassion dengan, tapi egois ya oke lah, nggak apa-apa lah. Keluar, kita semua harus keluar dari level 1. Karena level 1 ini memang sumber dari segala sumber masalah ya. Dari konflik Rusia-Ukraina, kerusakan alam, perbudakan, perdagangan manusia, korupsi, itu semua karena kita melihat orang lain sebagai objek. Kayak proyek pemerintahan dari Kementerian TNI Polri itu kan berapa puluh % dikorupsi. Karena mereka melihat rakyat sebagai objek buat diperes. Diambil, disedot. Iya, disedot habis-habisan. Nah, ya lu pasti tahu banyak data lah kayak gitu-gitu. Dana turun segini, korupsinya segini, ya, turun dia rakyat relasinya segini. tadi distinktif. Dualistik ya. Eksploitatif, manipulatif, egoistik. Dan kerusakan alam umumnya berangkat dari kesadaran dualistik yang itu ya, distinktif itu. Distinktif dualistik, pertambangan yang tidak bertanggung jawab. Tapi kalau konsep kemajuan atau progres gimana dalam teori transformasi kesadaran? Itu menarik juga nih, gue harus catat terus ya. Nanti gue catat. Ini pertanyaan-pertanyaan ini jadi makanan nih sebenarnya. Bagaimana memahami kemajuan? Iya. Kemajuan diukur dari transformasi kesadaran. Bukan dari kekayaan ekonomi. Kekayaan ekonomi kan masih distinktif. Masih dualistik. Karena kompetisi basisnya, komparasi. Gue lebih kaya dari lu kan sih. Gitu. Enggak sih, kebalik, lu lebih kaya dari gue. Gitu kan. Kaya dalam arti apa? Konsep kita soal kaya kan? Distinct dualistik itu tadi. Jadi ya, kemajuan diukur dari transformasi kesadaran kan kita lihat level paling pertama tuh sempit sekali kan. Makin lama dia makin luas, bisa hilang, gitu. Emptiness. Kekosongan itu berarti bukan lagi aku dan alam semesta satu. Aku dan alam semesta tidak ada, melebur. Tidak bisa dikatakan. Bisa diekspresikan mungkin lewat musik, lewat lukisan, tapi itu juga kadang-kadang nggak dapet. Masih kurang puas gitu. Makanya seniman yang benar-benar seniman biasanya tidak akan pernah ngerjain sesuatu tuh lama banget, nggak kelar-kelar gitu. Karena dia mencoba untuk menyampaikan apa yang tidak bisa disampaikan. Nah, itu dilemanya memang. Cuma kan deadline kurator ya. Nah, dia melakukan hal yang tidak mungkin dilakukan. Kan dia ingin menyatakan sesuatu yang nggak bisa dinyatakan. Itu kan sebuah dia bisa merasakannya, dia bisa menghayatinya. Tapi nggak bisa dinyatakan. Nggak bisa gitu. Makanya kalau di Zen itu biasanya saling menatap aja gitu. Transmission from mind to mind gitu. Nggak ada kata aja. Oke, lulus gitu. Wordless transmission. Jadi konsep kemajuan di teori ini adalah semakin luas. Meluas dan kemudian hilang. Dan sampai pada titik hilang kan nggak semua orang akan sampai pada situ dan nggak perlu semua orang di situ ya? Atau perlu juga semua orang di situ? Nah itu juga pertanyaan bagus ya. Kalau perlu dunia ini nanti jadi kayak apa ya?
mungkin untuk keperluan praktis 3 dan 4 tuh udah oke lah, 4 lah, 4 oke. Tapi untuk kalau memang sungguh-sungguh suwung atau sudah melihat bahwa kosong. dunia ini kan gini ya, apapun yang kita lakukan, masalahnya itu aja dari dulu. Ya, Dari zaman Majapahit, Romawi, korupsi, dari dulu perang, dari dulu konflik antara agama, ras, dari dulu apa sih? Kita mau meditatif, correct action kayak apapun, masalahnya itu aja. Bahkan lu tidak akan dampaknya kecil sekali dan akan hilang itu. Nah, orang yang sudah sampai level itu bahwa dunia itu memang sudah begitu dari dulu, apalagi kita di zaman Kali Yuga nih, penanggalan Hindu yoga itu ini memang zaman paling rendah. Kali Yuga itu artinya mayoritas manusia tingkat kesadarannya rendah. Dan orang-orang dengan tingkat kesadaran rendah ini punya kekuasaan dan punya uang. Makanya mereka banyak dan punya kekuasaan di seluruh dunia ya. Eksploitatif makanya. Jadi apapun yang lakukan, lo mau menyelamatkan semua makhluk, lo pada akhirnya lo ngeliat ini juga nggak ini. Nah, malah lo naik level kelima. Dah, gue berhenti. Thomas Aquinas mengalami itu, gue menduga ya. Di akhir hidupnya dia nggak nulis dan nggak ngomong. Dia cuma bilang setelah apa yang saya alami, ini semua tidak ada artinya gitu. Dia meninggalkan 4 level setelahnya dia kemudian kenosis, berhenti. kosong. Kenosis itu kan artinya kosong. Tradisi kenosis mistik Kristen ya. Lalu hilang. Nah, tapi kalau ya lu masih merasa kayaknya saya masih bisa berdampak gitu ya, walaupun juga nggak ada artinya juga ya, pada akhirnya di mata sejarah itu ya. Nggak terukur juga. Iya. Ya seperti gua, masalah dunia itu kan sama-sama aja. Di Islam tuh Nabi udah puluhan diturunin, tetap aja dableknya kayak gitu-gitu aja manusia dari dulu ya. Mau diturunin di mana lagi sih gitu ya. Begitu banyak orang suci, orang baik, pemikir-pemikir besar, tapi korupsi berulang. Sekarang malah alam dirusak gitu kan. Dulu malah ini nggak ada kerusakan alam ya. Sekarang alam diperkosa. Pantai jadi resort. Gunung jadi tambang. Ya itu. Jadi nah, orang yang sudah di level itu, nah udah saya keluar. Saya keluar dari permainan ini. Dari permainan yang nggak ada habisnya saya keluar. Lalu ya saya menemukan kebahagiaan tiada tara di dalam ruang kekosongan itu sendiri gitu. Dan kemudian hilang. Mungkin fisiknya masih ada, tapi dia tidak ada di situ lagi. Bukannya Alzheimer ya, atau demensia, bukan. Dia masih sadar betul, masih bisa ngomong, tapi dia sudah hilang. Nah itu di tradisi spiritual itu biasanya orang-orang kayak gitu tidak bisa hidup sendiri memang. Dia harus masuk ke dalam komunitas ya, dan komunitasnya akan merawat dia. Karena dia sudah tidak peduli lagi. Ya. Benar-benar gua cukur apa enggak, gua mandi apa enggak, itu irrelevant. Ini semua jadi mayat kok, ngapain dimandiin gitu ya. Ya mati-mati aja gitu kan. Mati tuh bisa kapan aja. Lu salah pegang colokan kesetrum mati gitu ya. Pohon di rumah gue kesambar petir, nggak ada angin, nggak ada hujan ya. Lah kesambar petir, mati dari atas ke bawah. Pohonnya kering. Iya, kering. Gue juga bilang, kenapa pohon kering gue siramin tiap hari anjing. Sambar petir, out of nowhere, udah mati semua. Ada faktor tidak kontrol kita ya, unpredictability of reality kan tadi, ketidakterdugaan dari kenyataan. Itu ya. Nah itu biasanya orang yang mendorong orang masuk level kelima. Tapi untuk anak-anak muda yang masih semangat nih, level 3, level 4 lah gitu. Jangan ke level 5 dulu. Masih banyak tahun nanti di rumah gitu, ngosong, maknya kedor-kedor, weh kerja coy. Level 5 mak. udah kosong nih mah, kosong. Bayar listrik gitu. Realitanya mengharuskan lo melakukan tindakan yang clear kan? Iya, correct action tadi. Iya. Misalnya oke gini, tiba-tiba mendengar kuliahnya dia besok kosong. Ki, lo di mana diteleponin? Gue udah kosong masuknya gitu. Wah, ini mau tayang, kejar tayang lo gimana gitu. Kesalahan memahami teori kesadaran sebenarnya. Nah, kan ada peluang itu. Ada potensi orang, artinya gimana ya, membuat dirinya tidak mau menghadapi realita dengan jadi pelarian. Jadi pelarian. Iya. Itu yang disebut melekat ke dalam kekosongan. Nah itu memang harus disadari karena seringkali yang itu tadi itu sebenarnya distinktif dualistik. Tapi dia membungkusnya dengan lebih. Sebenarnya gue egois cuma karena gue sudah dengar teori ini, jadi gue sudah kosong kok, malas kerja, malas bangun gitu. Tunggu makanannya nih dari mama gitu. Atau dari siapa kayak pacar gitu mungkin gitu. Pada dasarnya di level paling bawah, tapi dia merasionalisasi. Ini juga baru nih, gue bisa catat nih. HP gue di situ lagi. Nanti sebelum lupa lo semua, beberapa tadi bisa lo revisi untuk yang ketiga kayaknya. Iya itu. Teori kesadaran. Revisi kedua belum kelar sih, nanti gue tambahin. Jadi tambah. itu menarik ya,
level pertama bisa dibungkus dengan hal luhur, tapi sebenarnya tetap egoistik, dualistik. Ya lu malas aja gitu. Tadi kayak misalnya Oki lo telepon, Ki lo di mana nih? Dia tanya gitu. Gue udah level 5 nih. Level 5 Mas, sorry Mas. Gue besok resign gitu. Tapi gue malas nulis surat karena surat juga kekosongan kan. Dia suruh siapa lah nanti mak gue yang bikin surat lah gitu. Wah ini, terus gue ditelepon kan, ini gara-gara bener sih, tolong si Oki gitu. Nah ini perlu ada apa disclaimer nih orang yang dengar ini. Ini selain teori untuk pengetahuan atau jalan intelektual, ada jalan spiritualnya kan, lakunya ya. Kita mau punya level kesadaran di tingkat mana, itu kan harus kita set dengan apa ya istilahnya, punya kemauan untuk, kalau tadi level 4 kan kayak ada panggilan etisnya ya. Dia sudah mengalami union ya, yoga, nyatu dengan segala yang ada, lalu terdorong untuk bertindak etis. Ada panggilan moral gitu ya. Itu level keempat, kesadaran meditatif. Dan ini kita secara teknik kita sudah masuk di level 5. Karena baterainya tinggal setengah bar lagi. Mana udah habis, berarti akan kosong ini. Sebelum kosong, kita akan tutup. Nggak tahu kita akan ketemu kapan lagi, mungkin setelah lo bertransformasi dari 3, 4, 5 atau balik ke ini 3. Ada 5 bab, ini baru 2 bab yang gue omongin. Masih 2 bab lagi? Masih ada 3 bab lagi. Metode kan belum detail. Okay. Terus ada resistensi, transformasi, tantangan-tantangan. Itu nanti ada tantangan kolektif, tantangan pribadi, tantangan kosmik. Itu kalau ngomong budaya, ngomong habitus. Lalu ada implementasi di bidang politik, hukum, pendidikan, keamanan. Oke, secara teknik kita udah mau kosong. Iya, sip. Di level 5 perut kita juga sudah mulai kosong. Nggak dikasih minum dari tadi nih. Metode, padahal udah dikodein gitu dan sebagainya. Nanti kita bicarakan setelah lo merevisi atau membuat perubahan atas teori transformasi kesadaran yang sifatnya teori kan dia punya kemauan dan kemampuan untuk selalu diperbaiki atau berdialek ya. Berdialektika ya. Jadi teori Jermannya masih ada nih. Ketemu filsafat timurnya dan kemudian ketemu neuroscience juga, ngomong kesadaran juga gitu. Tapi neuroscience nggak sampai ke transformasi. Dia hanya deskripsi kan. Oh begini loh cara kerja kesadaran manusia. Ini lebih canggih. Dia tuh pemahaman aja neuroscience. Iya, dia pemahaman. Ini lebih canggih. Iyalah yang ngeklaim yang punya teori ya, lebih canggih. Tinggal kapan nete aja kan. Oke, kita bikin nanti di Jogja satu kali kalau padepokannya udah kelar. Sebenarnya udah banyak yang ngajak sih, cuma capek. Satu waktu kan itu kan harus menunggu 3 hari gue di sana gitu, dan mendampingi gitu ya. Ini semi-semi kayak pembimbing retret nanti. Aduh. Nanti deh. Panggilan lo yang dulu lo tinggalkan. Sekarang mau manggil lagi. Oke, Reza. Thank you ya. Thank you ya. Ini kita udah punya bakmi godok atau nasi goreng, kita nikmati sebagai correct action atas correct situation dan correct relation. Yang alami di level perut dan leher itu ya. Itu penting. Kita nggak akan bisa berbicara mulia-mulia kalau perut kita kosong. Ada filsafat yang mengatakan itu kan. Primo vivere deinde philosophare. Justru dari kekosongan itu kita mencari makna yang lebih dalam. Wah, persis. Katanya filsafat lebih keren kalau lahir dari perut yang kosong. Iya. Dibanding perut yang isi. Karena menyentuh pengalaman batas ya, Grenzerfahrung ya, pengalaman antara hidup dan mati gitu ya. Itu kan. Itu kreativitas tumpah. Daripada filsuf di kampus dengan gelar profesor tunjangan MM. Lupa bikin teori malah. Udah, ngomongin ya. Thank you, Reza.